Li Zhen berdiri di koridor rumah sakit dengan ponsel masih tergenggam erat di tangannya. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, melainkan karena keputusan yang baru saja ia ucapkan di depan kakeknya terasa seperti menutup satu pintu dan membuka pintu lain yang jauh lebih berbahaya. Ia menatap layar ponselnya beberapa detik, sebelum akhirnya mengetik pesan singkat, lalu menghapusnya, mengetik lagi, lalu menghapus lagi, hingga akhirnya ia menarik napas panjang dan langsung menekan tombol panggil, seolah jika ia ragu satu detik lagi, keberaniannya akan menguap begitu saja. Di sisi lain, Lu Yanming, yang sedang duduk di dalam mobilnya memandang layar yang menyala dengan nama Li Zhen, muncul di sana. Sudut bibirnya sedikit terangkat, tetapi matanya justru tampak lebih dalam dari biasanya. Seolah ia sudah menebak bahwa panggilan ini bukan sekadar hal sepele. Ketika panggilan itu terhubung, tidak ada yang langsung berbicara, hanya napas samar dari dua orang yang sama-sama tahu bahwa hubungan mereka sudah melampaui batas yang seharusnya. Li Zhen akhirnya membuka suara dengan nada yang berusaha santai, tetapi jelas menyimpan kegugupan yang tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Ia mengatakan bahwa kakeknya ingin bertemu dengannya, bukan sebagai rekan kerja, bukan sebagai kenalan, tetapi sebagai seseorang yang memiliki posisi penting dalam hidupnya. Dan kalimat itu membuat suasana di dalam mobil Lu Yanming menjadi hening seketika. Bahkan suara mesin mobil pun terasa menjauh. Lu Yanming tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sejenak, seolah sedang menimbang sesuatu yang tidak terlihat, lalu bertanya dengan suara rendah yang tenang namun tajam. Apakah Li Zhen benar-benar memahami arti dari permintaan itu? Karena sekali ia melangkah masuk ke dalam peran tersebut, tidak akan mudah untuk keluar lagi. Li Zhen tertawa kecil, tetapi tawa itu terdengar lebih seperti cara untuk menyembunyikan kegelisahannya. Ia mengatakan bahwa sejak awal hidupnya memang tidak pernah berjalan mudah. Jadi satu langkah berisiko lagi bukanlah hal yang perlu dipikirkan terlalu lama. Namun, di balik kata-katanya yang terdengar ringan, pikirannya justru dipenuhi oleh bayangan tentang masa depan yang tidak pasti, tentang kebohongan yang semakin lama semakin besar, dan tentang perasaan yang perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi ia kendalikan. Di ujung telepon, Lu Yanming membuka matanya, menatap lurus ke depan dengan ekspresi yang sulit dibaca, lalu akhirnya menghela napas panjang dan mengatakan bahwa ia akan datang. Tetapi bukan karena permintaan kakek Li Zhen, melainkan karena ia sendiri ingin memastikan satu hal, apakah Li Zhen benar-benar siap untuk melibatkan dirinya lebih jauh. Kata-kata itu membuat Li Zhen terdiam beberapa detik, dadanya terasa sedikit sesak, karena untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa permainan yang ia mulai dengan penuh perhitungan kini mulai melibatkan perasaan yang tidak bisa dihitung dengan angka apapun. Ia tidak menjawab pertanyaan itu, hanya memberikan alamat rumah sakit dan waktu, lalu menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Li Zhen duduk di samping ranjang kakeknya yang sudah tertidur, menatap wajah tua yang penuh kerutan tetapi masih memancarkan keteguhan yang sama seperti dulu, dan di dalam hatinya muncul perasaan bersalah yang perlahan-lahan menggerogoti ketenangannya. Ia tahu bahwa kakeknya percaya padanya tanpa syarat, dan justru karena itulah ia merasa semakin sulit untuk mempertahankan kebohongan ini. Namun di saat yang sama, ia juga tidak ingin kembali ke masa lalu, tidak ingin kembali menjadi seseorang yang selalu berada di bawah bayang-bayang orang lain, yang harus menelan semua perlakuan tidak adil tanpa bisa melawan. Keesokan harinya, sebelum matahari benar-benar tinggi, Li Zhen sudah berdiri di depan pintu rumah sakit, mengenakan pakaian sederhana tetapi rapi, mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan menarik napas dalam-dalam. Ketika mobil hitam berhenti tepat di depannya, dan Lu Yanming keluar dengan langkah tenang dan ekspresi yang sama sekali tidak menunjukkan emosi, Li Zhen merasa seolah waktu berhenti sejenak. Ada sesuatu dalam
Tatapan pria itu yang membuatnya tidak bisa berpaling. Sesuatu yang membuat semua rencananya terasa rapuh dalam sekejap. Namun ia tetap memaksakan senyum, berjalan, mendekat, dan mengatakan bahwa ia sudah menunggu. Lu Yanming menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya berkata bahwa hari ini ia tidak akan berpura-pura. Kalimat itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat jantung Li Zhen kembali berdegup tidak teratur. Mereka berjalan bersama menuju kamar rawat inap. Langkah mereka seolah selaras meskipun tidak ada satupun yang berbicara. Ketika pintu dibuka dan kakek Li Zhen melihat mereka berdiri berdampingan, senyum hangat langsung muncul di wajahnya. Seolah semua yang ia harapkan benar-benar terjadi. Ia memanggil mereka mendekat, matanya berbinar dengan kebahagiaan yang tulus. Dan dalam momen itu, Li Zhen tiba-tiba merasa bahwa kebohongan yang ia bangun telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata dari yang ia bayangkan. Lu Yanming memperkenalkan dirinya dengan tenang. Sikapnya sopan namun tidak berlebihan. Setiap kata yang ia ucapkan terasa tepat dan terukur, membuat kakek Li Zhen semakin yakin bahwa cucunya tidak salah memilih. Namun di balik semua itu, ada ketegangan yang hanya bisa dirasakan oleh dua orang tersebut. Ketegangan yang berasal dari rahasia yang mereka simpan bersama. Ketika kakek Li Zhen mulai menanyakan rencana masa depan mereka, suasana menjadi semakin berat, dan Li Zhen merasakan telapak tangannya mulai berkeringat. Namun sebelum ia sempat menjawab, Lu Yanming justru berbicara lebih dulu. Suaranya tenang, tetapi mengandung ketegasan yang tidak bisa diabaikan. Ia mengatakan bahwa apapun yang terjadi di masa depan, ia akan bertanggung jawab. Kalimat itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat Li Zhen terkejut dan menoleh ke arahnya. Ia tidak tahu apakah kata-kata itu hanya bagian dari peran yang sedang mereka jalani, atau sesuatu yang benar-benar berasal dari hati pria itu. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, jalan yang ia pilih tidak sepenuhnya salah. Namun ketenangan yang sempat tercipta di dalam ruangan itu tidak bertahan lama, karena Li Zhen menyadari bahwa setiap kata yang diucapkan Lu Yanming di depan kakeknya bukan lagi sekadar sandiwara ringan yang bisa dihentikan kapan saja, melainkan sebuah janji yang memiliki bobot nyata, dan justru itulah yang membuat napasnya terasa semakin berat. Ia mencoba tersenyum, mencoba menyelaraskan ekspresi dengan suasana hangat yang diharapkan kakeknya, tetapi di dalam hatinya, gelombang kegelisahan terus berputar tanpa henti, seolah setiap detik yang berlalu semakin menariknya lebih dalam ke dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan lagi. Kakeknya berbicara panjang lebar tentang masa depan, tentang keluarga, tentang bagaimana seseorang tidak boleh hidup sendiri terlalu lama, dan setiap kalimat itu seperti menekan Li Zhen dari segala arah, membuatnya tidak punya ruang untuk mundur. Lu Yanming, yang berdiri di sampingnya, tampak tetap tenang seperti biasa. Tetapi jika diperhatikan lebih dalam, sorot matanya sesekali tertuju pada Li Zhen dengan intensitas yang tidak biasa, seolah ia sedang membaca setiap perubahan kecil dalam ekspresi wanita itu. Ketika kakek Li Zhen akhirnya tertidur kembali karena lelah, suasana di dalam kamar berubah drastis. Kehangatan tadi menghilang, digantikan oleh kesunyian yang terasa canggung. Li Zhen berdiri di dekat jendela, memandang keluar tanpa benar-benar melihat apapun, sementara Lu Yanming tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak, hanya memperhatikan. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Li Zhen berbicara. Suaranya pelan namun jelas. Ia mengatakan bahwa apa yang tadi terjadi tidak seharusnya dianggap serius, bahwa semua itu hanya demi membuat kakeknya tenang. Namun bahkan sebelum ia selesai, Lu Yanming sudah memotongnya dengan suara rendah yang dingin, mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa makna, dan jika ia sudah mengatakan akan bertanggung jawab, maka itu bukanlah sesuatu yang bisa ditarik kembali begitu saja. Kata-kata itu membuat Li Zhen menoleh dengan cepat, matanya melebar sedikit, antara terkejut dan tidak siap. Ia mencoba membalas dengan nada yang lebih keras, mengatakan bahwa mereka sudah bercerai.
bahwa tidak ada lagi hubungan yang mengikat mereka, dan bahwa semua ini hanya kesepakatan sementara yang tidak perlu dibesar-besarkan. Namun semakin ia berbicara, semakin ia merasa kata-katanya sendiri kehilangan kekuatan, karena di dalam dirinya ada bagian yang tidak sepenuhnya percaya pada apa yang ia katakan. Lu Yanming mendekat satu langkah. Jarak di antara mereka menyusut hingga Li Zhen bisa merasakan kehadiran pria itu. Dengan jelas, dan dengan suara yang lebih pelan namun jauh lebih menekan, ia bertanya, apakah Li Zhen benar-benar ingin mengakhiri semuanya seperti itu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada jawaban yang langsung keluar, hanya keheningan yang semakin menekan. Li Zhen mengalihkan pandangannya, mencoba menghindari tatapan itu, tetapi justru itu membuatnya terlihat semakin rapuh. Ia ingin mengatakan ya, ingin menegaskan bahwa semua ini harus berhenti sebelum semuanya menjadi lebih rumit, tetapi kata itu tidak pernah benar-benar keluar dari mulutnya. Sebaliknya, ia hanya berdiri diam, menggenggam ujung pakaiannya dengan erat, seolah itu satu-satunya hal yang bisa menahan dirinya agar tidak goyah. Lu Yanming memperhatikan reaksi itu tanpa berkata apa-apa selama beberapa detik, lalu perlahan mundur satu langkah, memberikan jarak kembali, tetapi bukan berarti melepaskan. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan memaksa, tetapi ia juga tidak akan mundur begitu saja. Karena sejak awal, Li Zhen lah yang menariknya masuk ke dalam permainan ini, dan sekarang tidak adil jika hanya satu pihak yang ingin keluar. Kalimat itu tidak diucapkan dengan emosi yang meledak-ledak. Justru sebaliknya, nada tenang yang digunakan membuatnya terasa jauh lebih berat. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan keluar dari kamar tanpa menunggu jawaban, meninggalkan Li Zhen sendirian di dalam ruangan yang tiba-tiba terasa terlalu sunyi. Li Zhen berdiri di tempatnya, tidak bergerak, hanya menatap pintu yang baru saja tertutup, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasakan ketakutan yang nyata, bukan karena orang lain, tetapi karena dirinya sendiri, karena ia tidak lagi yakin apakah ia masih bisa mengendalikan arah hidupnya. Hari itu berlalu dengan cepat, tetapi pikiran Li Zhen tidak pernah benar-benar tenang. Ia mencoba kembali ke rutinitasnya di kantor, mencoba tenggelam dalam pekerjaan agar tidak perlu memikirkan hal-hal yang terlalu rumit, tetapi setiap kali ia mencoba fokus, bayangan percakapan di rumah sakit terus muncul kembali. Ketika ia berjalan melewati lorong kantor dan mendengar bisik-bisik rekan kerja tentang dirinya dan Yu Sheng, tentang rumor yang semakin menyebar, ia hanya menundukkan kepala dan mempercepat langkah, tidak ingin terlibat lebih jauh. Namun ketenangan semu itu kembali pecah ketika ia menerima pesan singkat dari Yu Sheng yang meminta untuk bertemu, bukan di kantor, tetapi di tempat yang lebih privat. Li Zhen menatap pesan itu lama, jari-jarinya ragu untuk membalas, tetapi pada akhirnya ia tetap mengetik jawaban singkat dan menyetujui pertemuan tersebut. Ia tahu bahwa beberapa hal tidak bisa dihindari, dan semakin lama ia menunda, semakin besar konsekuensinya. Malam itu, ketika ia tiba di lokasi yang dimaksud, suasana di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Yu Sheng sudah menunggu, berdiri dengan tangan di saku, ekspresinya tidak lagi setenang yang biasa ia tunjukkan di depan orang lain. Begitu Li Zhen mendekat, ia langsung berbicara tanpa basa-basi, menanyakan apa sebenarnya hubungan antara Li Zhen dan Lu Yanming, dan mengapa semakin banyak hal yang tidak masuk akal mulai muncul di sekitarnya. Li Zhen mencoba menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa tidak ada apa-apa, bahwa semua itu hanya kesalahpahaman. Tetapi Yu Sheng tidak terlihat puas. Ia melangkah lebih dekat, suaranya menjadi lebih rendah namun penuh tekanan, mengatakan bahwa ia mengenal Li Zhen lebih lama dari siapapun, dan ia tahu kapan wanita itu berbohong. Kata-kata itu membuat Li Zhen terdiam, karena untuk sesaat, ia tidak tahu harus mengatakan apa. Di tengah ketegangan itu, suara langkah kaki lain terdengar mendekat, dan ketika Li Zhen menoleh, ia melihat Lu Yanming berdiri tidak jauh dari mereka, dengan ekspresi yang sulit.
Ditebak, seolah ia sudah mendengar cukup banyak untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Udara di antara mereka bertiga menjadi semakin tegang, seperti tali yang ditarik terlalu kencang dan siap putus kapan saja. Dan tanpa disadari, Li Zhen kini berdiri di tengah dua dunia yang tidak bisa lagi ia pisahkan dengan mudah. Li Zhen merasakan napasnya tercekat di tenggorokan saat kedua pria itu berdiri berhadapan. Jarak di antara mereka tidak terlalu dekat namun cukup untuk membuat ketegangan terasa. Seperti menyelimuti seluruh ruang, Yu Sheng menatap Lu Yanming dengan sorot mata yang dingin dan penuh kecurigaan. Sementara Lu Yanming hanya berdiri dengan tenang, tangan di saku. Seolah situasi ini tidak lebih dari gangguan kecil yang tidak layak membuatnya kehilangan kendali. Namun justru ketenangan itulah yang membuat Yu Sheng semakin tidak nyaman. Karena ia tahu bahwa pria seperti Lu Yanming tidak pernah muncul tanpa tujuan. Tanpa menunggu lebih lama, Yu Sheng langsung berbicara. Suaranya rendah namun penuh tekanan. Menanyakan sejak kapan Lu Yanming mulai ikut campur dalam urusan pribadi Li Zhen. Dan apa sebenarnya maksudnya muncul di saat seperti ini. Li Zhen ingin menyela. Ingin menghentikan percakapan itu sebelum berkembang menjadi sesuatu yang tidak terkendali. Tetapi kata-kata seperti tersangkut di tenggorokannya, tidak mampu keluar. Ia hanya bisa berdiri di tempat, memandang keduanya dengan perasaan yang semakin kacau. Lu Yanming tidak langsung menjawab. Ia hanya melangkah satu langkah lebih dekat, matanya tertuju pada Yu Sheng dengan ketenangan yang hampir terasa provokatif. Lalu akhirnya berkata, bahwa jika seseorang ingin tahu jawabannya, maka seharusnya ia bertanya pada orang yang bersangkutan, bukan pada orang lain. Kalimat itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat suasana semakin memanas. Yu Sheng tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak mengandung kehangatan sedikit pun. Ia mengatakan bahwa ia memang akan bertanya pada Li Zhen, tetapi ia juga ingin tahu apakah Lu Yanming memiliki posisi untuk berdiri di sini dan berbicara seolah ia berhak. Li Zhen akhirnya tidak tahan lagi. Ia melangkah maju, berdiri di antara mereka, mencoba memutus garis pandang yang semakin tajam. Ia berkata dengan suara yang berusaha stabil, bahwa ini bukan tempat untuk membahas hal-hal seperti itu, dan bahwa tidak ada yang perlu diperdebatkan. Namun justru kata-katanya itu terdengar seperti pengakuan yang tidak lengkap, membuat kedua pria itu semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Yu Sheng menatap Li Zhen lebih dalam. Sorot matanya sedikit berubah, tidak lagi hanya dingin, tetapi juga mengandung kekecewaan yang samar. Ia mengatakan bahwa sejak awal ia sudah merasa ada yang tidak beres, dan sekarang semua potongan mulai terlihat jelas. Hanya saja ia ingin mendengar langsung dari Li Zhen, apakah semua yang ia pikirkan itu benar. Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat Li Zhen merasa seolah seluruh dunia menunggu jawabannya. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, Lu Yanming tiba-tiba berbicara. Suaranya lebih tegas dari sebelumnya, mengatakan bahwa jika seseorang ingin jawaban, maka ia sendiri yang akan memberikannya. Ia melangkah melewati Li Zhen, berdiri sejajar dengan Yu Sheng, dan tanpa ragu mengatakan bahwa hubungan mereka bukanlah sesuatu yang perlu disembunyikan, dan bahwa ia tidak melihat alasan untuk terus berpura-pura seolah tidak ada apa-apa. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dalam air yang tenang, menciptakan gelombang yang langsung menyebar ke segala arah. Li Zhen menoleh dengan cepat, matanya penuh keterkejutan. Ia tidak menyangka Lu Yanming akan mengatakan hal seperti itu secara langsung. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa itu tidak benar. Tetapi ketika ia membuka mulut, tidak ada suara yang keluar. Di sisi lain, Yu Sheng terdiam beberapa detik, seolah sedang mencerna apa yang baru saja ia dengar. Lalu, perlahan tertawa kecil, tetapi tawa itu terdengar lebih seperti reaksi terhadap sesuatu yang pahit. Ia mengangguk pelan, mengatakan bahwa akhirnya semuanya menjadi jelas, lalu menatap Li Zhen dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara marah, kecewa, dan mungkin juga sesuatu yang lebih dalam. Ia bertanya apakah ini alasan sebenarnya di balik semua sikap Li Zhen belakangan ini.
Apakah semua yang terjadi hanyalah langkah menuju titik ini? Li Zhen menggeleng dengan cepat, akhirnya menemukan suaranya kembali, mengatakan bahwa tidak. Seperti itu, bahwa semuanya tidak sesederhana yang terlihat. Namun Yu Sheng tidak terlihat ingin mendengar penjelasan lebih lanjut. Ia mengangkat tangannya sedikit, seolah menghentikan semua yang belum sempat diucapkan, lalu berkata bahwa tidak perlu menjelaskan jika hasilnya sudah terlihat. Ia mundur satu langkah, menjaga jarak, dan dalam gerakan kecil itu, seolah ada sesuatu yang benar-benar terputus di antara mereka. Ia mengatakan bahwa mulai sekarang, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara mereka, baik sebagai mantan pasangan maupun sebagai rekan kerja yang memiliki hubungan pribadi. Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh kembali, meninggalkan Li Zhen berdiri di tempat dengan perasaan yang campur aduk. Ia ingin memanggilnya, ingin menghentikannya, tetapi kakinya terasa berat, tidak mampu bergerak. Dalam sekejap, suasana yang tadinya penuh ketegangan kini berubah menjadi kesunyian yang menekan. Li Zhen perlahan menoleh ke arah Lu Yanming. Matanya masih dipenuhi emosi yang belum terselesaikan. Ia bertanya dengan suara yang sedikit bergetar mengapa ia mengatakan hal seperti itu. Mengapa ia harus membuat semuanya menjadi semakin rumit? Lu Yanming menatapnya tanpa menghindar, lalu berkata dengan tenang bahwa ia hanya mengatakan apa yang sudah jelas, dan bahwa ia tidak melihat alasan untuk terus bersembunyi di balik kebohongan yang tidak akan bertahan lama. Kata-kata itu membuat Li Zhen merasa marah, bukan hanya pada Lu Yanming, tetapi juga pada dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa tidak semua hal harus diungkapkan dengan cara seperti itu, bahwa ada waktu dan cara yang lebih tepat. Namun Lu Yanming hanya menggeleng pelan, mengatakan bahwa dalam beberapa situasi, menunda hanya akan membuat segalanya menjadi lebih buruk, dan bahwa ia tidak ingin melihat Li Zhen terus terjebak di antara dua pilihan tanpa berani menentukan arah. Li Zhen terdiam. Napasnya masih tidak stabil, tetapi perlahan ia mulai menyadari bahwa meskipun cara yang digunakan Lu Yanming terasa terlalu langsung dan menyakitkan, ada kebenaran dalam apa yang ia katakan. Ia menundukkan pandangannya, mencoba menenangkan dirinya, lalu berkata dengan pelan bahwa ia butuh waktu, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk benar-benar memahami apa yang ia inginkan. Lu Yanming tidak menjawab dengan kata-kata, hanya menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pelan. Ia tidak mendekat, tidak mencoba menyentuh atau menahan, hanya berdiri di sana dengan jarak yang cukup, seolah memberikan ruang yang memang dibutuhkan. Namun di balik sikap itu, ada sesuatu yang tetap mengikat mereka, sesuatu yang tidak bisa dihapus begitu saja meskipun keduanya mencoba berpura-pura bahwa semua masih berada dalam kendali. Li Zhen berdiri diam beberapa saat setelah kepergian Yu Sheng. Perasaannya masih bergejolak, seperti ombak yang belum menemukan tenang. Sementara kehadiran Lu Yanming di sampingnya justru membuat pikirannya semakin sulit untuk disusun. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kembali ketenangan yang tadi sempat runtuh. Lalu tanpa berkata apapun ia mulai berjalan menjauh. Langkahnya cepat seolah ingin meninggalkan semua yang baru saja terjadi di tempat itu. Namun Lu Yanming tidak langsung mengikutinya. Ia hanya berdiri sejenak, memandang punggung Li Zhen dengan tatapan yang dalam sebelum akhirnya melangkah menyusul dengan ritme yang tidak tergesa, seolah ia tahu bahwa pada akhirnya Li Zhen tidak akan benar-benar menjauh sejauh yang ia kira. Mereka berjalan berdampingan dalam diam cukup lama, hanya suara langkah kaki yang terdengar di antara mereka, hingga akhirnya Li Zhen berhenti tiba-tiba di tepi jalan yang sepi. Berbalik dan menatap Lu Yanming dengan ekspresi yang tidak lagi menyembunyikan apapun. Ia berkata dengan suara rendah namun jelas bahwa ia tidak menyukai cara Lu Yanming mengambil keputusan atas nama dirinya, bahwa meskipun ia yang memulai semua ini, bukan berarti Lu Yanming berhak menentukan bagaimana semuanya harus berakhir. Kata-katanya terdengar tegas, tetapi di balik itu ada kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Lu Yanming menatapnya tanpa berkedip, lalu perlahan berkata bahwa ia tidak pernah berniat
mengambil alih hidup Li Zhen. Tetapi ia juga tidak akan berdiri diam melihat Li Zhen terus berputar dalam kebimbangan yang tidak ada ujungnya. Ia melangkah mendekat sedikit. Jarak di antara mereka kembali menyempit. Dan dengan suara yang lebih pelan ia menambahkan bahwa apa yang ia lakukan tadi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Li Zhen. Karena cepat atau lambat semua ini memang harus dihadapi. Li Zhen tertawa kecil. Tetapi tawa itu terdengar getir. Ia mengatakan bahwa menghadapi kenyataan bukan berarti harus menghancurkan semuanya sekaligus. Bahwa ada hal-hal yang membutuhkan waktu untuk dipahami, bukan dipaksa. Namun Lu Yanming hanya menggeleng, mengatakan bahwa waktu tidak selalu menyelesaikan masalah, kadang justru membuatnya semakin rumit. Kalimat itu membuat Li Zhen terdiam, karena ia tahu bahwa dalam banyak hal itu benar. Beberapa saat kemudian, Li Zhen menundukkan pandangannya. Suaranya menjadi lebih pelan. Ketika ia mengatakan bahwa ia tidak pernah berniat melibatkan Lu Yanming sejauh ini, bahwa awalnya semua hanya rencana sederhana untuk mendapatkan apa yang ia inginkan tanpa harus kembali ke kehidupan lamanya. Ia mengangkat kepala lagi, menatap langsung ke mata Lu Yanming, lalu melanjutkan bahwa ia tidak menyangka semuanya akan berubah menjadi seperti sekarang, di mana ia sendiri tidak lagi yakin mana yang benar dan mana yang hanya kebiasaan. Lu Yanming mendengarkan tanpa memotong. Ekspresinya tidak berubah, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia memahami lebih banyak dari yang diucapkan. Setelah Li Zhen selesai, ia berkata dengan tenang bahwa sejak awal, ia sudah tahu ini tidak akan sesederhana yang dibayangkan, dan bahwa orang seperti Li Zhen tidak akan pernah benar-benar bisa menjalani sesuatu hanya setengah hati. Kata-kata itu membuat Li Zhen sedikit tertegun, karena untuk pertama kalinya ia merasa ada seseorang yang benar-benar melihat dirinya tanpa perlu ia menjelaskan. Namun justru karena itulah ia merasa semakin tidak nyaman. Ia mengalihkan pandangannya lagi, lalu berkata bahwa ia tidak ingin terus bergantung pada siapapun, tidak pada Yu Sheng, tidak juga pada Lu Yanming. Ia ingin menentukan jalannya sendiri, tanpa harus terikat oleh masa lalu atau oleh seseorang yang datang menggantikannya. Kalimat itu diucapkan dengan keyakinan yang jelas, tetapi di dalamnya ada keraguan yang tidak sepenuhnya bisa disembunyikan. Lu Yanming tidak langsung menanggapi. Ia hanya memandang Li Zhen beberapa saat sebelum akhirnya berkata bahwa tidak ada yang melarangnya untuk berjalan sendiri. Tetapi itu tidak berarti ia harus menolak semua orang yang ingin berjalan di sampingnya. Ia menambahkan bahwa memilih untuk sendiri dan memilih untuk bersama adalah dua hal yang berbeda. Dan Li Zhen tidak perlu memaksakan satu pilihan hanya karena takut pada konsekuensi yang lain. Kata-kata itu membuat Li Zhen kembali terdiam. Pikirannya berputar cepat, mencoba memahami makna di balik setiap kalimat yang ia dengar. Ia ingin membantah, tetapi tidak menemukan alasan yang cukup kuat, karena sebagian dari dirinya tahu bahwa apa yang dikatakan Lu Yanming tidak sepenuhnya salah. Namun menerima itu berarti ia harus mengakui sesuatu yang belum siap ia hadapi. Akhirnya, ia hanya menghela napas panjang dan berkata bahwa ia benar-benar membutuhkan waktu, bukan untuk menghindar, tetapi untuk memastikan bahwa keputusan yang ia ambil nanti adalah sesuatu yang tidak akan ia sesali. Lu Yanming mengangguk pelan, tidak memaksa, tidak juga mencoba meyakinkan lebih jauh. Ia hanya mengatakan bahwa ia akan menunggu, tetapi bukan tanpa batas, karena pada akhirnya setiap pilihan tetap harus diambil. Setelah itu, mereka tidak berbicara lagi. Li Zhen berbalik dan berjalan pergi. Kali ini langkahnya lebih pelan, tidak lagi secepat sebelumnya, seolah ia sudah tidak lagi berusaha melarikan diri. Lu Yanming tidak mengikutinya. Ia tetap berdiri di tempatnya, memperhatikan hingga sosok Li Zhen benar-benar menghilang dari pandangan. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa apapun keputusan yang akan diambil Li Zhen nanti, semuanya tidak akan pernah kembali seperti semula. Hari-hari berikutnya berlalu dengan suasana yang aneh. Di kantor, Li Zhen kembali ke rutinitasnya seperti biasa. Tetapi semua orang bisa merasakan ada sesuatu yang berubah.
Ia menjadi lebih tenang, lebih fokus, tetapi juga lebih tertutup. Ia tidak lagi menanggapi gosip yang beredar, tidak juga menunjukkan emosi yang berlebihan, seolah ia sedang menarik garis batas yang jelas antara dirinya dan dunia di sekitarnya. Namun perubahan itu tidak berarti semuanya menjadi lebih mudah. Setiap kali ia bertemu dengan Lu Yanming di kantor, meskipun hanya sekilas, ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Mereka tidak lagi berbicara seperti sebelumnya, hanya bertukar pandang singkat, yang mengandung terlalu banyak hal yang tidak diucapkan. Sementara itu, Yu Sheng benar-benar menepati ucapannya. Ia tidak lagi mendekati Li Zhen, bahkan dalam urusan pekerjaan pun ia menjaga jarak yang jelas, seolah hubungan mereka benar-benar telah berakhir tanpa sisa. Di tengah semua itu, Li Zhen mulai menyadari bahwa diam bukanlah jawaban, bahwa seberapa pun ia mencoba menunda, pada akhirnya ia harus memilih. Dan ketika suatu malam ia berdiri sendirian di balkon apartemennya, memandang lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan, ia tahu bahwa waktu yang ia minta hampir habis, dan keputusan yang akan ia ambil tidak hanya akan menentukan masa depannya, tetapi juga nasib dua orang yang telah terlibat begitu dalam hidupnya. Malam itu angin berhembus pelan membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke dalam tulang. Tetapi Li Zhen tetap berdiri di balkon tanpa bergerak, seolah suhu udara tidak lagi mampu mempengaruhi apa yang sedang berkecamuk di dalam dirinya. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengosongkan pikirannya. Tetapi justru bayangan demi bayangan bermunculan tanpa henti. Potongan percakapan, ekspresi wajah, kata-kata yang belum sempat diucapkan. Semuanya bercampur menjadi satu hingga sulit dibedakan mana yang harus ia pegang dan mana yang harus ia lepaskan. Dalam keheningan itu, ia akhirnya menyadari bahwa selama ini ia selalu berusaha mengendalikan segalanya, mengatur langkah demi langkah agar tidak pernah jatuh ke posisi yang lemah. Tetapi justru karena itu, ia tidak pernah benar-benar jujur pada dirinya sendiri. Ia membuka matanya perlahan, menatap jauh ke arah kota yang tidak pernah benar-benar tidur, lalu menarik napas panjang sebelum akhirnya berbalik masuk ke dalam ruangan. Langkahnya tidak lagi ragu seperti sebelumnya. Ada ketegasan yang perlahan terbentuk di setiap gerakannya, seolah keputusan yang selama ini ia hindari akhirnya mulai menemukan bentuk. Ia mengambil ponselnya, menatap layar beberapa detik, lalu tanpa banyak berpikir ia menekan satu nama yang sudah berulang kali muncul dalam pikirannya beberapa hari terakhir. Panggilan itu tidak langsung diangkat. Nada sambung terdengar beberapa kali, membuat detik terasa lebih panjang dari biasanya, hingga akhirnya suara di seberang terdengar tenang, seperti biasa. Tetapi ada sedikit nada kelelahan yang tidak disembunyikan. Li Zhen tidak membuang waktu. Ia langsung mengatakan bahwa ia ingin bertemu sekarang juga. Bukan besok, bukan nanti, tetapi malam ini. Di ujung telepon, ada jeda singkat sebelum akhirnya jawaban datang. Singkat dan jelas, seolah memang sudah menunggu kalimat itu sejak lama. Beberapa waktu kemudian, mobil yang familiar berhenti di depan gedung apartemennya. Li Zhen tidak menunggu lama. Ia langsung turun dan berjalan menuju mobil itu tanpa ragu. Begitu pintu terbuka dan ia masuk, suasana di dalam terasa sunyi. Hanya ada aroma samar yang sudah ia kenal dan suara mesin yang lembut. Mereka tidak langsung berbicara, hanya saling diam beberapa saat, hingga akhirnya mobil mulai bergerak meninggalkan tempat itu. Lu Yanming melirik sekilas ke arah Li Zhen, lalu bertanya dengan suara rendah kemana mereka akan pergi. Li Zhen tidak menjawab dengan langsung. Ia hanya menatap ke depan, lalu berkata bahwa ia ingin pergi ke tempat yang tidak terlalu ramai, di mana mereka bisa berbicara tanpa gangguan. Lu Yanming mengangguk pelan, lalu mengubah arah mobil tanpa banyak bertanya lagi, seolah ia memahami bahwa malam ini bukan tentang lokasi, tetapi tentang apa yang akan diucapkan. Ketika mobil berhenti di tepi danau yang tenang dengan lampu-lampu jalan yang memantul di permukaan air, Li Zhen turun lebih dulu, berjalan beberapa langkah menjauh sebelum akhirnya
Berhenti. Lu Yanming mengikuti dari belakang, menjaga jarak yang tidak terlalu dekat. Memberikan ruang yang seolah ia tahu dibutuhkan. Beberapa saat mereka hanya berdiri di sana, mendengarkan suara air yang tenang. Hingga akhirnya Li Zhen berbicara. Ia mengatakan bahwa selama ini ia selalu berpikir bahwa ia tahu apa yang ia inginkan. Bahwa semua keputusan yang ia ambil adalah hasil dari pertimbangan yang matang. Tetapi sekarang ia mulai meragukan semuanya. Ia menoleh sedikit, tidak sepenuhnya menghadap Lu Yanming. Tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa kata-katanya bukan sekadar monolog. Ia melanjutkan bahwa ia tidak ingin lagi bersembunyi di balik alasan atau rencana, bahwa jika ia terus seperti ini, ia hanya akan menyakiti lebih banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Lu Yanming tidak langsung menanggapi. Ia hanya berdiri diam, mendengarkan setiap kata. Dengan penuh perhatian, Li Zhen akhirnya berbalik sepenuhnya, menatap langsung ke arah pria itu. Dan dengan suara yang lebih tegas ia mengatakan bahwa ia telah membuat keputusan. Kata-kata itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat suasana di antara mereka berubah. Seolah udara di sekitar menjadi lebih berat. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, mengatakan bahwa ia tidak akan kembali ke masa lalu, tidak akan mencoba memperbaiki sesuatu yang sudah selesai, karena ia tahu bahwa apapun yang ia lakukan, hubungan itu tidak akan pernah menjadi seperti dulu. Namun ia juga mengatakan bahwa ia tidak ingin melangkah ke depan dengan setengah hati. Tidak ingin menjadikan seseorang sebagai pilihan kedua atau pelarian dari apa yang ia tinggalkan. Kalimat itu membuat Lu Yanming sedikit mengerutkan kening, bukan karena tidak mengerti, tetapi karena ia bisa merasakan arah dari apa yang akan diucapkan selanjutnya. Li Zhen melangkah satu langkah lebih dekat. Jarak di antara mereka kini hanya beberapa langkah, dan dengan suara yang lebih pelan namun jelas ia mengatakan bahwa ia memilih dirinya sendiri. Untuk saat ini, untuk waktu yang belum bisa ia tentukan, ia ingin berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Keheningan langsung menyelimuti setelah kalimat itu selesai diucapkan. Tidak ada suara lain, selain angin yang berhembus dan air yang bergerak pelan. Lu Yanming menatapnya beberapa detik. Ekspresinya tidak berubah banyak, tetapi ada sesuatu di matanya yang tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Ia mengangguk pelan, seolah sudah memperkirakan jawaban itu, lalu berkata bahwa itu adalah pilihan Li Zhen, dan ia akan menghormatinya. Namun sebelum Li Zhen sempat merasa lega, Lu Yanming menambahkan dengan suara yang tetap tenang bahwa menghormati bukan berarti melepaskan sepenuhnya, bahwa ia akan memberi waktu yang diminta, tetapi itu tidak berarti ia akan menghilang begitu saja. Ia mengatakan bahwa selama Li Zhen belum benar-benar menutup pintu, ia akan tetap berdiri di tempatnya, menunggu, tetapi bukan tanpa batas. Kata-kata itu membuat Li Zhen terdiam, karena ia menyadari bahwa meskipun ia sudah mengambil keputusan, bukan berarti semua akan langsung menjadi sederhana. Ia mengangguk pelan, tidak mencoba membantah, karena ia tahu bahwa beberapa hal memang tidak bisa dipaksakan selesai dalam satu malam. Mereka tidak berbicara lagi setelah itu. Li Zhen berbalik dan berjalan kembali menuju mobil. Langkahnya lebih ringan meskipun hatinya masih penuh dengan hal-hal yang belum sepenuhnya terselesaikan. Lu Yanming mengikuti dari belakang, tetap menjaga jarak yang sama, tetapi kehadirannya terasa jelas. Seperti sesuatu yang tidak bisa diabaikan meskipun tidak selalu terlihat. Malam itu berakhir tanpa kesimpulan yang benar-benar jelas. Tetapi untuk pertama kalinya, Li Zhen merasa bahwa ia tidak lagi berlari tanpa arah. Ia mungkin belum tahu kemana ia akan pergi. Tetapi setidaknya ia sudah berhenti berputar di tempat yang sama. Hari-hari setelah malam di tepi danau itu berjalan dengan ritme yang berbeda. Tidak lagi kacau seperti sebelumnya, tetapi juga tidak sepenuhnya tenang. Li Zhen benar-benar menepati keputusannya. Ia memusatkan seluruh energinya pada pekerjaan. Datang lebih awal, pulang lebih larut, dan menghindari segala hal yang tidak berkaitan langsung dengan tanggung jawabnya. Ia tidak lagi terlibat dalam percakapan ringan di kantor, tidak ikut dalam gosip,
Bahkan tidak memberikan ruang bagi siapapun untuk menebak apa yang sedang ia pikirkan. Sikapnya yang berubah drastis membuat banyak orang mulai menjaga jarak, bukan karena tidak ingin dekat, tetapi karena tidak tahu harus bersikap bagaimana di hadapannya. Di sisi lain, Lu Yanming juga tidak melakukan apapun yang melampaui batas yang telah disepakati tanpa kata-kata itu. Ia tetap profesional di kantor, berbicara hanya jika perlu, dan tidak pernah mencoba mendekati Li Zhen secara pribadi. Namun setiap kali mereka berada di ruang yang sama, meskipun hanya beberapa detik, ada sesuatu yang tetap terasa, sesuatu yang tidak bisa dihilangkan hanya dengan menjaga jarak. Tatapan singkat yang tidak disengaja, keheningan yang terlalu jelas, semuanya menjadi pengingat bahwa apa yang terjadi di antara mereka belum benar-benar selesai. Sementara itu, Yu Sheng benar-benar menghilang dari kehidupan Li Zhen di luar urusan formal. Ia tidak lagi muncul tiba-tiba, tidak lagi mengirim pesan, bahkan dalam rapat pun ia menjaga nada bicaranya tetap datar dan profesional. Namun justru sikap itu yang membuat Li Zhen sesekali merasa tidak nyaman, karena ia tahu bahwa diam yang seperti itu seringkali menyimpan sesuatu yang lebih dalam daripada kemarahan yang diungkapkan. Suatu sore, ketika hujan turun dengan deras dan hampir seluruh karyawan sudah pulang, Li Zhen masih duduk di mejanya, menatap layar komputer yang sebenarnya sudah tidak lagi ia fokuskan. Suara hujan yang menghantam jendela menjadi latar yang konstan, seolah menutup dunia luar dan menyisakan dirinya sendiri dengan pikirannya. Ia tidak menyadari sejak kapan ia berhenti bekerja dan hanya duduk diam, hingga suara langkah kaki pelan terdengar mendekat. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Lu Yanming berhenti di samping mejanya. Tidak terlalu dekat, hanya cukup untuk memastikan bahwa kehadirannya terasa. Ia tidak langsung berbicara, hanya melihat layar komputer yang masih menyala, lalu bertanya dengan nada netral mengapa Li Zhen belum pulang. Pertanyaan itu sederhana, tetapi di dalamnya ada perhatian yang tidak sepenuhnya bisa disembunyikan. Li Zhen akhirnya mengalihkan pandangannya dari layar, menatap ke arah jendela sebelum menjawab bahwa hujan terlalu deras, dan ia tidak ingin terjebak di jalan. Ia tidak menatap Lu Yanming saat berbicara, seolah menjaga batas yang telah ia tetapkan sendiri. Namun beberapa detik kemudian, ia menambahkan dengan suara lebih pelan bahwa sebenarnya ia hanya belum ingin pulang. Lu Yanming tidak menanggapi langsung. Ia hanya berdiri di sana beberapa saat, lalu berkata bahwa hujan seperti ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Ia kemudian berjalan ke arah jendela, berdiri di samping Li Zhen tetapi tetap menjaga jarak, dan bersama-sama mereka memandang hujan yang turun tanpa henti. Keheningan kembali hadir, tetapi kali ini tidak terasa menekan seperti sebelumnya. Ada ketenangan yang aneh, seolah keduanya mulai terbiasa dengan keberadaan satu sama lain. Tanpa perlu selalu berbicara, setelah beberapa saat, Lu Yanming berkata bahwa jika Li Zhen tidak ingin pulang, mereka bisa menunggu sampai hujan reda, atau pergi ke tempat lain untuk menghabiskan waktu. Li Zhen sempat terdiam, mempertimbangkan, lalu akhirnya berkata bahwa ia tidak ingin pergi ke tempat ramai. Ia menoleh sedikit, cukup untuk melihat ekspresi Lu Yanming, lalu menambahkan bahwa ia hanya ingin tempat yang tenang. Lu Yanming mengangguk, seolah sudah menduga jawaban itu, lalu mengatakan bahwa ia tahu satu tempat yang mungkin sesuai. Mereka berangkat tidak lama setelah itu, meninggalkan gedung kantor yang hampir kosong. Masuk ke dalam mobil dengan suasana yang tetap tenang. Hujan masih turun, membuat jalanan terlihat buram di balik kaca yang basah. Lampu-lampu kota memantul menjadi garis cahaya yang bergerak perlahan. Perjalanan itu tidak diisi dengan banyak percakapan, hanya beberapa kalimat singkat yang cukup untuk menjaga suasana tetap nyaman. Ketika mobil akhirnya berhenti di sebuah tempat yang tidak terlalu jauh dari pusat kota, Li Zhen melihat sebuah kafe kecil yang tampak sepi. Dengan lampu hangat yang menyala dari dalam, mereka masuk tanpa banyak bicara, memilih tempat di sudut yang agak jauh dari pintu, di mana suara hujan masih terdengar samar dari luar. Li Zhen duduk, menatap sekeliling sejenak,
Sebelum akhirnya menghela napas pelan, seolah beban yang ia bawa sejak tadi mulai sedikit berkurang. Lu Yanming duduk di seberangnya. Tidak langsung memulai percakapan. Hanya memesan minuman dan membiarkan waktu berjalan dengan sendirinya. Setelah beberapa saat, Li Zhen akhirnya berbicara. Bukan tentang pekerjaan. Bukan tentang keputusan yang telah ia ambil. Tetapi tentang hal-hal kecil yang tidak memiliki beban. Seolah ia ingin merasakan kembali bagaimana rasanya berbicara tanpa tekanan. Lu Yanming mendengarkan. Sesekali menanggapi dengan singkat. Dan perlahan suasana di antara mereka menjadi lebih ringan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tetap tidak berubah. Sesuatu yang terus ada meskipun tidak disebutkan. Seperti arus bawah yang tenang. Tetapi kuat, dan tanpa mereka sadari. Jarak yang sebelumnya terasa begitu jelas perlahan mulai memudar. Bukan karena mereka melupakannya, tetapi karena keduanya mulai terbiasa berada di dalamnya. Hujan di luar kafe masih belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Tetesan air terus jatuh, membentuk ritme yang stabil di atas kaca jendela, menciptakan suasana yang terisolasi dari dunia luar. Di dalam, cahaya lampu yang hangat membungkus ruangan dengan ketenangan, yang hampir terasa seperti perlindungan sementara, seolah tempat itu menjadi ruang di mana waktu melambat dan semua hal yang rumit bisa ditunda sejenak. Li Zhen memegang cangkirnya dengan kedua tangan, merasakan hangatnya menyebar perlahan. Sementara, pandangannya sesekali jatuh keluar jendela, mengikuti garis-garis air yang mengalir tanpa arah. Pasti, Lu Yanming duduk di seberangnya. Tidak terlalu dekat, tetapi cukup untuk membuat kehadirannya terasa konstan. Ia tidak banyak berbicara, hanya memperhatikan dengan tenang. Seolah memahami bahwa malam ini bukan tentang mencari jawaban, melainkan memberi ruang bagi Li Zhen untuk bernapas tanpa tekanan. Namun di balik sikap tenangnya, ada perhatian yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap perubahan kecil pada ekspresi Li Zhen tidak luput dari pengamatannya. Setelah beberapa waktu, Li Zhen meletakkan cangkirnya perlahan. Jari-jarinya masih menyentuh permukaan hangat itu seolah enggan melepaskannya sepenuhnya. Ia menghela napas pelan, lalu berkata bahwa beberapa hari terakhir ini terasa seperti ia hidup dalam dua dunia yang berbeda. Satu di mana ia berusaha menjadi kuat dan mandiri, dan satu lagi di mana ia tidak bisa menyangkal bahwa ada hal-hal yang membuatnya goyah. Ia tidak menatap Lu Yanming saat berbicara, seolah kata-kata itu lebih ditujukan untuk dirinya sendiri. Lu Yanming tidak langsung merespons, hanya menunggu hingga Li Zhen melanjutkan. Dan, memang, setelah jeda singkat, Li Zhen kembali berbicara. Kali ini suaranya sedikit lebih pelan. Ia mengatakan bahwa ia mulai merasa lelah berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Bahwa ia bisa mengendalikan segalanya tanpa bantuan siapapun. Ia tertawa kecil, tetapi tidak ada kegembiraan di dalamnya. Hanya kejujuran yang akhirnya muncul ke permukaan. Lu Yanming akhirnya membuka suara. Nada suaranya tetap rendah dan stabil. Ia mengatakan bahwa tidak ada yang mengharuskan Li Zhen untuk selalu kuat, dan bahwa mengakui kelelahan bukan berarti menyerah. Kata-kata itu tidak panjang, tetapi cukup untuk membuat Li Zhen terdiam beberapa detik. Ia mengangkat pandangannya, menatap Lu Yanming untuk pertama kalinya sejak percakapan itu dimulai. Dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang lebih terbuka dari sebelumnya. Ia berkata bahwa yang ia takutkan bukanlah kelelahan itu sendiri, melainkan apa yang mungkin ia lakukan ketika ia tidak lagi mampu menahannya. Ia takut membuat keputusan yang didorong oleh emosi sesaat, takut kembali terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan. Katanya jujur, tanpa usaha untuk menyembunyikan keraguan yang selama ini ia tahan. Lu Yanming mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata bahwa rasa takut itu justru menunjukkan bahwa Li Zhen tidak akan sembarangan mengambil keputusan, karena orang yang benar-benar ceroboh biasanya tidak pernah mempertimbangkan konsekuensi. Ia menambahkan bahwa tidak semua keputusan yang diambil dengan perasaan adalah kesalahan, selama Li Zhen tetap memahami apa yang ia lakukan. Percakapan itu mengalir perlahan, tidak terburu-buru. Setiap kalimat diucapkan dengan jeda,
Yang cukup. Seolah keduanya ingin memastikan bahwa tidak ada yang terlewat. Di luar, hujan mulai sedikit mereda. Suara tetesannya tidak lagi sekeras sebelumnya. Dan lampu-lampu jalan tampak lebih jelas melalui kaca yang perlahan mengering. Li Zhen memperhatikan perubahan itu, lalu tanpa sadar tersenyum tipis. Ia berkata bahwa, mungkin hujan memang tidak selalu datang untuk mengganggu. Kadang justru memberi kesempatan untuk berhenti sejenak. Lu Yanming tidak membantah, hanya mengangguk pelan. Seolah memahami makna di balik kalimat itu. Namun ketenangan itu tidak bertahan selamanya. Ponsel Li Zhen yang terletak di atas meja tiba-tiba bergetar. Layar menyala menampilkan nama yang membuat senyum tipis di wajahnya. Langsung menghilang. Ia menatap layar itu beberapa detik, ragu untuk menjawab. Tetapi, getaran yang terus berulang membuatnya akhirnya mengangkat panggilan tersebut. Ia berdiri dari kursinya, berjalan beberapa langkah menjauh untuk berbicara dengan suara yang lebih pelan. Lu Yanming tidak mencoba mendengarkan. Ia tetap duduk di tempatnya. Tetapi, matanya tidak lepas dari sosok Li Zhen yang kini tampak kembali tegang. Percakapan di telepon itu tidak berlangsung lama, tetapi dari ekspresi wajah Li Zhen, jelas bahwa apa yang ia dengar bukanlah sesuatu yang sederhana. Ketika ia kembali ke meja, wajahnya tidak lagi setenang sebelumnya. Ia duduk perlahan, menatap Lu Yanming beberapa detik sebelum akhirnya berkata bahwa ada sesuatu yang harus ia tangani sekarang. Sesuatu yang tidak bisa ditunda. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi nada suaranya cukup untuk menunjukkan bahwa situasinya serius. Lu Yanming tidak bertanya, hanya berdiri dan mengambil jaketnya, lalu berkata bahwa ia akan mengantarnya. Li Zhen sempat ingin menolak, tetapi akhirnya hanya mengangguk pelan, karena ia tahu bahwa dalam kondisi seperti ini, ia tidak benar-benar ingin sendirian. Mereka meninggalkan kafe bersama. Udara luar terasa lebih segar setelah hujan mereda. Tetapi, suasana di antara mereka kembali berubah. Tidak lagi ringan seperti sebelumnya. Mobil melaju dengan kecepatan stabil. Jalanan masih basah dan berkilau di bawah lampu-lampu kota. Li Zhen menatap ke depan. Pikirannya kembali dipenuhi oleh hal-hal yang belum sempat ia cerna sepenuhnya. Ia tidak mengatakan apapun. Tetapi tangannya yang tergenggam sedikit, lebih erat menunjukkan bahwa apapun yang menunggunya di depan bukanlah sesuatu yang mudah. Sementara itu, Lu Yanming tetap fokus pada jalan, tetapi kehadirannya di samping Li Zhen terasa lebih kuat dari sebelumnya, seolah tanpa kata-kata ia sudah menyatakan bahwa apapun yang akan terjadi, ia tidak akan membiarkannya menghadapinya sendirian. Mobil melaju menembus jalanan yang masih basah. Pantulan lampu kota berkilau seperti serpihan cahaya yang tersebar di aspal. Sementara suasana di dalam kendaraan terasa semakin sunyi dan padat oleh hal-hal yang tidak diucapkan. Li Zhen menggenggam ponselnya dengan erat. Pikirannya terus memutar ulang percakapan singkat yang baru saja terjadi. Suara di ujung telepon itu masih terngiang jelas, penuh tekanan dan tidak memberi ruang untuk menolak. Ia menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri, tetapi justru semakin jelas ia menyadari bahwa apa yang menunggunya bukan sekadar masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan mudah. Lu Yanming melirik sekilas ke arahnya, tidak bertanya, tetapi kehadiran tatapannya cukup untuk membuat Li Zhen merasa diperhatikan tanpa harus menjelaskan. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya Li Zhen membuka suara, mengatakan bahwa ia harus pergi ke rumah ayahnya, dan bahwa kali ini bukan sekadar kunjungan biasa. Nada suaranya terdengar lebih berat dari biasanya, seolah setiap kata yang ia ucapkan memiliki beban yang sulit dilepaskan. Lu Yanming mengangguk pelan tanpa mengurangi fokusnya pada jalan, lalu bertanya dengan tenang apakah ia ingin ditemani sampai masuk. Pertanyaan itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat Li Zhen terdiam sejenak. Ia menatap ke depan, mempertimbangkan, lalu akhirnya menggeleng pelan, mengatakan bahwa ini adalah urusan keluarga, dan ia harus menghadapinya sendiri. Namun meskipun ia berkata demikian, ada sedikit keraguan dalam suaranya yang tidak sepenuhnya bisa disembunyikan.
Mobil berhenti di depan rumah besar yang berdiri megah di balik pagar tinggi. Lampu-lampu di dalamnya masih menyala terang, menunjukkan bahwa seseorang memang sedang menunggu. Li Zhen tidak langsung turun. Ia duduk beberapa detik lebih lama. Tangannya masih menggenggam ponsel dengan erat. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu akhirnya membuka pintu dan keluar tanpa menoleh. Namun sebelum ia sempat melangkah terlalu jauh, suara pintu mobil terbuka kembali. Terdengar, diikuti langkah kaki yang mendekat. Li Zhen berhenti, berbalik, dan melihat Lu Yanming berdiri tidak jauh di belakangnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap dengan ekspresi yang tetap tenang, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak benar-benar berniat membiarkan Li Zhen masuk sendirian. Li Zhen ingin menolak. Kata-kata itu hampir keluar dari mulutnya. Tetapi ketika ia melihat tatapan Lu Yanming, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia tidak mengatakan iya, tetapi juga tidak mengatakan tidak. Ia hanya berbalik kembali dan berjalan menuju pintu utama. Dan tanpa perlu kata-kata, Lu Yanming berjalan di sampingnya. Begitu pintu terbuka, suasana di dalam rumah langsung terasa tegang. Ayah Li Zhen berdiri di ruang tamu dengan ekspresi dingin. Sorot matanya langsung tertuju pada putrinya. Lalu berpindah ke pria yang berdiri di sampingnya. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada basa-basi. Hanya keheningan yang terasa berat seperti sebelum badai. Li Zhen melangkah masuk lebih dulu, mencoba menjaga ketenangannya. Lalu berkata bahwa ia datang sesuai permintaan. Ayahnya tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan beberapa langkah mendekat, lalu berkata dengan suara rendah namun penuh tekanan bahwa ia tidak menyangka Li Zhen akan datang membawa orang luar ke dalam urusan keluarga. Kata-katanya jelas ditujukan pada Lu Yanming. Meskipun ia tidak menyebut nama, Li Zhen menarik napas pelan, mencoba menjelaskan bahwa ini bukan seperti yang ia pikirkan. Tetapi sebelum ia sempat melanjutkan, Lu Yanming justru berbicara lebih dulu. Suaranya tetap tenang, sopan, tetapi mengandung ketegasan yang tidak bisa diabaikan. Ia mengatakan bahwa ia datang bukan untuk ikut campur, tetapi untuk memastikan bahwa Li Zhen tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Kalimat itu membuat suasana semakin menegang. Ayah Li Zhen menatapnya dengan tajam, seolah menilai setiap kata yang baru saja diucapkan. Ia tertawa kecil, tetapi tawa itu dingin dan tidak mengandung sedikit pun kehangatan. Lalu berkata bahwa orang luar tidak memiliki hak untuk berbicara tentang apa yang terjadi di dalam keluarga ini. Li Zhen merasa dadanya semakin sesak. Ia melangkah sedikit ke depan, berdiri di antara keduanya, mencoba meredam situasi yang mulai memanas. Ia berkata bahwa ini bukan tentang siapa yang berhak atau tidak, tetapi tentang masalah yang harus diselesaikan. Namun, ayahnya tidak terlihat ingin mendengar. Ia justru mengalihkan pandangannya kembali pada Li Zhen dan bertanya langsung, apakah benar apa yang ia dengar? Bahwa Li Zhen menolak untuk kembali pada pernikahan yang telah ia atur. Pertanyaan itu seperti pisau yang langsung menusuk ke inti masalah. Li Zhen terdiam beberapa detik, tetapi kali ini ia tidak menghindar. Ia mengangkat kepalanya, menatap langsung ke mata ayahnya, dan dengan suara yang jelas ia mengatakan bahwa ia tidak akan kembali, bahwa keputusan itu sudah final. Keheningan langsung menyelimuti ruangan setelah kata-kata itu diucapkan. Ayahnya tidak langsung marah, tidak langsung berteriak, tetapi justru itu yang membuat suasana terasa lebih menekan. Ia menatap Li Zhen lama, lalu berkata dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti peringatan, bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi, dan bahwa Li Zhen harus siap menanggung semuanya jika ia tetap keras kepala. Li Zhen tidak mundur, meskipun tangannya sedikit gemetar di samping tubuhnya. Ia mengatakan bahwa ia sudah siap, bahwa untuk pertama kalinya ia ingin hidup sesuai dengan pilihannya sendiri. Kata-katanya tidak keras, tetapi cukup tegas untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan berubah pikiran. Di sampingnya, Lu Yanming tetap diam, tidak mencoba ikut berbicara lagi, tetapi kehadirannya terasa seperti penopang yang tidak terlihat. Dan dalam momen itu, meskipun situasi di sekelilingnya terasa begitu berat,
Li Zhen menyadari bahwa ia tidak lagi berdiri sendirian seperti yang ia kira sebelumnya. Ayah Li Zhen tidak segera menjawab setelah pernyataan itu, tetapi tatapannya berubah menjadi lebih dalam, lebih tajam, seolah mencoba menembus pertahanan yang baru saja dibangun oleh putrinya. Ia berjalan perlahan mengitari ruang tamu. Langkahnya tenang namun penuh tekanan. Setiap gerakan seolah memperpanjang ketegangan yang sudah cukup berat. Li Zhen tetap berdiri di tempatnya. Punggungnya tegak meskipun jantungnya berdegup keras. Ia tahu bahwa ini belum berakhir. Bahwa kalimat yang baru saja ia ucapkan hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Beberapa detik kemudian, ayahnya berhenti dan berbalik. Kali ini langsung menatap Lu Yanming tanpa menyembunyikan penilaiannya. Ia bertanya dengan nada dingin siapa sebenarnya pria yang berdiri di samping putrinya itu, dan apa hubungannya hingga berani ikut campur dalam urusan keluarga mereka. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi jelas merupakan bentuk tekanan yang sengaja diberikan untuk menguji batas. Li Zhen hendak menjawab, tetapi Lu Yanming sedikit mengangkat tangannya, memberi isyarat halus agar ia tidak perlu berbicara. Ia melangkah maju satu langkah, tetap menjaga sikap sopan, lalu memperkenalkan dirinya dengan singkat namun jelas, tanpa tambahan yang tidak perlu. Nada suaranya tidak meninggi, tetapi cukup kuat untuk menahan tekanan yang ada di ruangan itu. Ayah Li Zhen mendengarkan tanpa ekspresi, lalu tersenyum tipis yang tidak menunjukkan kehangatan sedikit pun. Ia berkata bahwa ia tidak peduli siapa Lu Yanming di luar sana, jabatan, atau status apa yang dimilikinya. Karena di dalam rumah ini, semua itu tidak berarti apa-apa. Yang ia pedulikan hanyalah keputusan putrinya yang menurutnya tidak masuk akal, dan pengaruh siapapun yang mungkin mendorongnya ke arah tersebut. Li Zhen merasakan dadanya mengencang. Ia melangkah sedikit ke depan. Kali ini tidak lagi berusaha menahan diri sepenuhnya. Ia mengatakan bahwa tidak ada yang mempengaruhinya, bahwa semua keputusan yang ia ambil adalah keinginannya sendiri. Namun ayahnya langsung memotong, mengatakan bahwa ia tidak percaya, karena selama ini Li Zhen tidak pernah bertindak sejauh ini tanpa alasan yang kuat. Suasana menjadi semakin tegang. Udara terasa berat seperti sebelum badai benar-benar pecah. Lu Yanming tetap berdiri dengan tenang, tetapi matanya tidak pernah lepas dari ayah Li Zhen, seolah siap jika situasi berubah lebih jauh. Namun ia tidak berbicara, membiarkan Li Zhen menghadapi momen ini dengan caranya sendiri, seperti yang ia inginkan sejak awal. Akhirnya, ayah Li Zhen menghela napas panjang, lalu berjalan menuju meja di sudut ruangan. Mengambil sebuah map tebal dan meletakkannya di atas meja dengan suara yang cukup keras. Untuk menarik perhatian, ia mengatakan bahwa jika Li Zhen begitu yakin dengan pilihannya, maka ia harus melihat ini terlebih dahulu sebelum membuat keputusan akhir. Li Zhen menatap map itu dengan rasa waspada yang tidak bisa disembunyikan. Langkahnya terasa berat ketika ia mendekat. Ia membuka map tersebut perlahan, dan begitu matanya menangkap isi di dalamnya, ekspresinya berubah dalam sekejap. Wajahnya yang tadi penuh ketegasan kini sedikit memucat. Matanya bergerak cepat membaca lembar demi lembar, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Isi map itu bukan sekadar dokumen biasa, tetapi rangkaian laporan, kontrak, dan data yang berkaitan langsung dengan pekerjaannya, dengan proyek yang sedang ia tangani, bahkan dengan beberapa keputusan yang ia ambil dalam beberapa bulan terakhir. Semua itu tersusun rapi, lengkap dengan catatan yang menunjukkan potensi masalah, risiko hukum, dan celah yang bisa digunakan untuk menjatuhkannya kapan saja. Tangannya sedikit gemetar ketika ia menutup map itu, lalu menatap ayahnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara marah, kecewa, dan tidak percaya. Ia bertanya bagaimana semua ini bisa ada, tetapi ayahnya hanya menjawab dengan tenang bahwa sebagai seorang ayah, ia hanya ingin memastikan bahwa putrinya tidak membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Ia melanjutkan dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti peringatan, bahwa jika Li Zhen tetap bersikeras menolak keputusan keluarga, maka semua yang ada di dalam map itu bisa
menjadi masalah besar, bukan hanya untuk kariernya, tetapi juga untuk reputasinya. Tidak ada ancaman yang diucapkan secara langsung, tetapi maknanya jelas terasa. Ruangan itu kembali hening, tetapi kali ini kesunyian itu jauh lebih berat. Li Zhen berdiri di tempatnya, menggenggam map itu dengan erat. Pikirannya berputar cepat mencoba mencari jalan keluar, tetapi setiap kemungkinan yang muncul terasa seperti jalan buntu. Ia menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar konflik keluarga. Ini sudah menjadi permainan kekuasaan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Di sampingnya, Lu Yanming akhirnya bergerak sedikit, bukan untuk mengambil alih, tetapi untuk berdiri lebih dekat, cukup untuk menunjukkan bahwa ia ada di sana. Ia tidak langsung berbicara, tetapi kehadirannya saja sudah cukup memberi tekanan balik yang halus pada suasana yang ada. Li Zhen menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, lalu perlahan mengangkat kepala, menatap ayahnya dengan tatapan yang kembali menemukan ketegasan. Ia berkata dengan suara yang lebih pelan tetapi jelas, bahwa jika semua ini adalah cara untuk memaksanya kembali, maka itu tidak akan berhasil. Karena semakin ditekan, ia justru semakin yakin bahwa keputusannya benar. Ayahnya tidak langsung merespons, tetapi sorot matanya berubah sedikit, seolah tidak menyangka bahwa Li Zhen akan tetap berdiri setelah melihat semua itu. Dan dalam momen itu, meskipun situasi masih jauh dari selesai, sesuatu telah berubah. Bukan di luar, tetapi di dalam diri Li Zhen sendiri. Sesuatu yang tidak lagi mudah digoyahkan. Namun perubahan itu tidak membuat situasi menjadi lebih ringan. Justru sebaliknya. Ketegangan di dalam ruangan terasa semakin padat, seolah setiap kata yang akan diucapkan berikutnya bisa menjadi pemicu yang mengubah segalanya. Ayah Li Zhen menatapnya lebih lama dari sebelumnya. Sorot matanya tidak lagi sekadar dingin, tetapi mulai menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Campuran antara kekecewaan dan kemarahan yang ditahan dengan susah payah. Ia berjalan mendekat perlahan, berhenti tepat di depan Li Zhen. Jarak di antara mereka begitu dekat hingga tidak ada ruang untuk menghindar. Dengan suara rendah namun penuh tekanan, ia mengatakan bahwa selama ini ia selalu memberi kebebasan pada Li Zhen untuk memilih jalannya sendiri. Tetapi kebebasan itu bukan tanpa batas, bukan tanpa konsekuensi. Ia menambahkan bahwa dunia di luar sana tidak seindah yang dibayangkan, dan bahwa keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang hanya akan membawa penyesalan di kemudian hari. Kata-katanya terdengar seperti nasihat, tetapi nada yang digunakan membuatnya terasa seperti peringatan terakhir. Li Zhen menggenggam map di tangannya lebih erat. Jari-jarinya memutih karena tekanan. Tetapi ia tidak mundur. Ia menatap ayahnya dengan pandangan yang tidak lagi goyah. Lalu berkata bahwa ia sudah mempertimbangkan semuanya. Bahwa apapun yang akan terjadi setelah ini adalah sesuatu yang ia siap tanggung. Suaranya tidak keras, tetapi cukup tegas untuk menunjukkan bahwa ia tidak lagi berada di bawah bayang-bayang yang sama seperti dulu. Lu Yanming yang berdiri di sampingnya tetap diam, tetapi posisinya sedikit berubah. Ia kini berdiri sejajar dengan Li Zhen, bukan di belakang atau di samping sebagai pengamat, melainkan sebagai seseorang yang siap berdiri bersama jika diperlukan. Gerakan kecil itu tidak luput dari perhatian ayah Li Zhen, yang kemudian mengalihkan pandangannya kembali pada pria tersebut. Ia tersenyum tipis, kali ini dengan nada yang lebih tajam, lalu berkata bahwa tampaknya Li Zhen telah menemukan seseorang yang memberinya keberanian. Namun ia juga menambahkan bahwa keberanian yang tidak diiringi dengan kemampuan untuk menanggung akibat hanyalah bentuk lain dari kecerobohan. Kalimat itu jelas ditujukan bukan hanya untuk Li Zhen, tetapi juga untuk Lu Yanming. Lu Yanming akhirnya berbicara. Suaranya tetap tenang, tidak terpengaruh oleh tekanan yang ada. Ia mengatakan bahwa keberanian dan kecerobohan memang sering terlihat mirip, tetapi perbedaannya terletak pada siapa yang berdiri di belakang keputusan tersebut. Ia tidak berbicara panjang, tetapi setiap kata yang diucapkannya terasa terukur. Seolah ia tidak perlu meninggikan suara untuk membuat posisinya jelas.
Ayah Li Zhen menatapnya beberapa detik, lalu tertawa pelan. Kali ini lebih jelas mengandung sindiran. Ia berkata bahwa kata-kata seperti itu mudah diucapkan, tetapi yang penting adalah apakah seseorang benar-benar mampu membuktikannya. Ia kemudian kembali menatap Li Zhen, dan dengan nada yang lebih dingin ia mengatakan bahwa jika ia tetap memilih jalan ini, maka ia tidak akan lagi mendapat perlindungan dari keluarga. Tidak dalam pekerjaan, tidak dalam kehidupan pribadi. Kalimat itu jatuh seperti garis batas yang jelas. Li Zhen merasakan sesuatu di dalam dirinya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu bahwa inilah momen di mana tidak ada lagi jalan tengah. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka kembali dengan tatapan yang lebih tenang. Ia berkata bahwa jika itu adalah harga yang harus dibayar, maka ia akan menerimanya. Ia tidak ingin lagi hidup dalam bayangan keputusan orang lain, bahkan jika itu berarti harus memulai dari awal tanpa apapun. Kata-katanya tidak panjang, tetapi cukup untuk membuat keheningan kembali menyelimuti ruangan. Ayahnya tidak langsung menjawab, ia hanya berdiri diam, menatap putrinya dengan ekspresi yang sulit dibaca, seolah mencoba memahami apakah ini benar-benar keputusan yang tidak bisa diubah. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang, lalu berbalik tanpa mengatakan apapun lagi, berjalan menuju tangga dan menghilang ke lantai atas, meninggalkan suasana yang tiba-tiba terasa kosong namun penuh sisa ketegangan. Li Zhen tetap berdiri di tempatnya, tidak langsung bergerak, seolah tubuhnya masih menyesuaikan diri dengan apa yang baru saja terjadi. Map di tangannya terasa semakin berat, bukan karena isinya, tetapi karena makna di baliknya. Ia perlahan menurunkannya, menatap lantai beberapa detik sebelum akhirnya menghembuskan napas panjang yang tertahan sejak tadi. Lu Yanming tidak langsung berbicara. Ia memberi waktu beberapa saat sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan bahwa keputusan seperti itu tidak pernah mudah. Li Zhen tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak sepenuhnya ringan. Ia mengatakan bahwa ia sudah tahu sejak awal, hanya saja merasakan langsung tetap berbeda dari sekadar membayangkan. Beberapa detik kemudian, ia menoleh ke arah Lu Yanming, menatapnya dengan ekspresi yang lebih lembut dari sebelumnya. Ia tidak mengatakan terima kasih, tidak juga mengucapkan sesuatu yang berlebihan, tetapi dalam tatapan itu ada pengakuan bahwa kehadiran pria itu telah membuatnya mampu berdiri sampai titik ini. Lu Yanming membalas tatapan itu tanpa banyak kata, hanya mengangguk pelan, seolah memahami tanpa perlu dijelaskan. Ia kemudian berkata bahwa mereka sebaiknya pergi, memberi ruang bagi rumah ini untuk kembali tenang setelah apa yang terjadi. Li Zhen mengangguk, lalu berjalan menuju pintu dengan langkah yang tidak lagi ragu. Ketika ia keluar dari rumah itu, udara malam terasa berbeda, lebih dingin namun juga lebih luas, seolah dunia di luar tiba-tiba menjadi tempat yang benar-benar harus ia hadapi sendiri. Namun ketika ia berjalan menuju mobil dan menyadari bahwa Lu Yanming masih berada di sampingnya, langkahnya sedikit melambat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia benar-benar merasakan arti dari pilihannya, bukan hanya kehilangan sesuatu yang selama ini melindunginya, tetapi juga mendapatkan sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Dan di dalam ketidakpastian itu, ada satu hal yang menjadi semakin jelas, bahwa hidupnya telah benar-benar berubah, dan tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi dari biasanya, bukan karena tidak ada suara, tetapi karena pikiran Li Zhen dipenuhi oleh terlalu banyak hal yang belum tersusun rapi. Ia duduk di kursi penumpang, menatap keluar jendela. Lampu-lampu jalan yang melintas terlihat kabur di matanya, seolah semua yang terjadi malam ini masih belum benar-benar ia pahami sepenuhnya. Map yang tadi ia bawa kini tergeletak di pangkuannya, tertutup rapat, tetapi keberadaannya terasa seperti beban yang tidak bisa diabaikan. Lu Yanming mengemudi tanpa berkata apa-apa, tangannya mantap di setir, pandangannya lurus ke depan. Tetapi sesekali ia melirik ke arah Li Zhen, memastikan bahwa wanita itu masih baik-baik saja.
Ia tidak mencoba menghibur, tidak juga memaksa percakapan, karena ia tahu bahwa saat ini Li Zhen membutuhkan ruang untuk mencerna semuanya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan hingga akhirnya Li Zhen membuka suaranya pelan namun jelas. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah menyangka ayahnya akan sampai sejauh itu, menggunakan pekerjaan dan reputasinya sebagai tekanan. Ia tertawa kecil, tetapi terdengar pahit, seolah ia baru saja menyadari bahwa dunia yang selama ini ia kenal tidak simen yang ia kira. Lu Yanming tidak langsung menanggapi. Ia menunggu hingga Li Zhen selesai berbicara, lalu berkata dengan nada tenang bahwa orang yang terbiasa mengendalikan segalanya seringkali akan menggunakan cara apapun ketika merasa kehilangan kendali. Ia tidak membela, tidak juga menyalahkan, hanya menyampaikan fakta dengan cara yang tidak memicu emosi. Li Zhen mengangguk pelan, tetapi matanya masih tertuju pada jalan di luar. Ia berkata bahwa mungkin selama ini ia terlalu bergantung pada perlindungan yang diberikan keluarganya, hingga tidak pernah benar-benar siap menghadapi situasi seperti ini. Ia menghela napas panjang, lalu menambahkan bahwa sekarang ia harus benar-benar belajar berdiri sendiri, tanpa jaring pengaman yang selama ini selalu ada. Lu Yanming akhirnya memperlambat laju mobil ketika mereka hampir sampai di apartemen Li Zhen. Lalu berkata bahwa berdiri sendiri bukan berarti menolak semua bantuan, dan bahwa ada perbedaan antara mandiri dan memaksakan diri. Kata-katanya tidak panjang, tetapi cukup untuk membuat Li Zhen menoleh, menatapnya beberapa detik. Ia tidak langsung menjawab, tetapi ada perubahan halus dalam ekspresinya, seolah kata-kata itu menyentuh sesuatu yang selama ini ia abaikan. Namun ia tetap tidak mengatakan apa-apa. Hanya kembali menatap ke depan hingga mobil benar-benar berhenti di depan gedung apartemennya. Li Zhen tidak langsung turun. Ia duduk beberapa detik, menatap ke depan, lalu perlahan berkata bahwa setelah malam ini, segalanya tidak akan sama lagi. Bukan hanya dengan keluarganya, tetapi juga dengan pekerjaannya. Ia mengangkat map di pangkuannya sedikit, lalu menurunkannya kembali. Seolah benda itu menjadi simbol dari semua masalah yang harus ia hadapi. Lu Yanming mematikan mesin mobil. Suasana di dalam menjadi lebih hening. Ia menoleh ke arah Li Zhen, lalu berkata bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan Li Zhen menghadapi semuanya sendirian. Kalimat itu diucapkan dengan sederhana, tanpa penekanan berlebihan. Tetapi justru karena itu terasa lebih nyata. Li Zhen menatapnya lama. Matanya tidak lagi menghindar seperti sebelumnya. Ia ingin mengatakan sesuatu. Mungkin untuk menolak. Mungkin untuk menjaga jarak yang sudah ia tetapkan. Tetapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Sebaliknya, ia hanya mengangguk pelan. Sebuah respons yang tidak sepenuhnya jelas. Tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak lagi menutup diri sepenuhnya. Ia akhirnya membuka pintu mobil dan turun. Berdiri sejenak di samping kendaraan sebelum menoleh kembali. Ia berkata bahwa ia akan mencoba menyelesaikan semuanya dengan caranya sendiri terlebih dahulu. Tetapi jika suatu saat ia benar-benar tidak bisa, ia tidak akan ragu untuk meminta bantuan. Kalimat itu terdengar seperti kompromi, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia berikan. Lu Yanming tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk pelan, menerima tanpa perlu menambahkan. Ia tidak keluar dari mobil, tidak mencoba mengantar lebih jauh, tetapi tatapannya tetap mengikuti Li Zhen hingga wanita itu berjalan masuk ke dalam gedung. Malam itu, ketika Li Zhen akhirnya berada di dalam apartemennya, ia tidak langsung beristirahat. Ia meletakkan map itu di atas meja, menatapnya beberapa saat sebelum akhirnya membukanya kembali. Satu persatu lembar di dalamnya ia baca dengan lebih teliti, mencoba memahami setiap detail, setiap celah yang bisa menjadi ancaman. Waktu berlalu tanpa ia sadari, hingga jam menunjukkan larut malam, tetapi ia masih duduk di sana, tenggelam dalam dokumen-dokumen itu. Rasa lelah mulai terasa, tetapi ia tidak berhenti, karena ia tahu bahwa semakin cepat ia memahami semuanya, semakin cepat pula ia bisa mengambil langkah berikutnya.
Di tengah keheningan itu, ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan panggilan, melainkan pesan singkat. Ia melirik sekilas, dan nama yang muncul membuat tangannya berhenti sejenak. Di atas kertas, ia membuka pesan itu perlahan, membaca isinya dengan mata yang semakin fokus. Pesan itu singkat, tetapi cukup untuk membuat suasana berubah lagi. Isinya bukan ancaman, bukan juga permintaan, tetapi sebuah informasi yang tidak ia duga, sesuatu yang berkaitan langsung dengan dokumen di depannya, sesuatu yang menunjukkan bahwa apa yang ia lihat mungkin bukan keseluruhan cerita. Li Zhen menatap layar ponselnya lebih lama, pikirannya kembali bergerak cepat, mencoba menghubungkan potongan-potongan yang mulai muncul. Ia menyadari bahwa permainan ini mungkin jauh lebih kompleks dari yang ia bayangkan, dan bahwa langkah yang ia ambil selanjutnya akan menentukan apakah ia bisa keluar dari situasi ini dengan utuh, atau justru tenggelam lebih dalam. Li Zhen menatap layar ponselnya tanpa berkedip, jari-jarinya perlahan menggenggam lebih erat, seolah takut informasi yang baru saja ia baca akan menghilang jika ia tidak menahannya. Cukup kuat, pesan itu sederhana, hanya beberapa kalimat singkat yang menunjukkan bahwa sebagian dokumen di dalam map tersebut telah dimanipulasi, bahwa ada angka-angka yang tidak sesuai, tanda tangan yang dipaksakan, dan keputusan yang seolah-olah dibuat olehnya. Padahal tidak pernah ia setujui sepenuhnya. Namun yang membuatnya benar-benar terdiam, bukan hanya isi pesan itu, melainkan fakta bahwa pengirimnya adalah seseorang dari dalam. Seseorang yang jelas memiliki akses ke informasi sensitif, tetapi memilih untuk tidak memperlihatkan identitasnya secara terbuka. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai berputar terlalu cepat, lalu membuka kembali dan membaca ulang pesan itu satu persatu, memastikan tidak ada yang terlewat. Setiap kata terasa seperti membuka lapisan baru dari sesuatu yang selama ini tersembunyi. Dan perlahan ia mulai memahami bahwa tekanan yang diberikan oleh ayahnya mungkin bukan sekadar cara untuk memaksanya, melainkan juga bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bahkan mungkin tidak sepenuhnya berada dalam kendali satu orang. Li Zhen berdiri dari kursinya, berjalan mondar-mandir di dalam ruangan. Langkahnya tidak teratur, mencerminkan kekacauan yang ada di dalam pikirannya. Ia mencoba mengingat kembali setiap keputusan yang ia ambil dalam beberapa bulan terakhir, setiap dokumen yang ia tanda tangani, setiap proyek yang ia tangani, mencoba mencari titik di mana semua ini mulai berubah. Namun semakin ia mencoba, semakin ia merasa bahwa banyak hal yang selama ini ia anggap jelas ternyata penuh dengan celah yang tidak ia sadari. Ia berhenti di depan meja, menatap map yang masih terbuka, lalu dengan cepat ia mengambil beberapa lembar dan membandingkannya dengan apa yang ia ingat. Perbedaan kecil mulai terlihat. Detail yang sebelumnya tidak ia perhatikan kini menjadi sangat jelas, dan setiap temuan baru membuat napasnya semakin berat. Ini bukan kesalahan sederhana. Ini adalah sesuatu yang dirancang dengan rapi, cukup halus untuk tidak langsung terlihat, tetapi cukup kuat untuk menjatuhkannya jika digunakan dengan cara yang tepat. Ponselnya masih berada di tangannya, dan tanpa berpikir terlalu lama, ia mengetik balasan singkat. Mencoba meminta lebih banyak informasi, mencoba mengetahui siapa yang berada di balik pesan tersebut. Namun setelah pesan itu terkirim, tidak ada balasan yang datang. Hanya tanda bahwa pesan telah diterima, tetapi tidak dibaca, atau mungkin sengaja diabaikan. Li Zhen menghela napas panjang, lalu menatap ke arah jendela apartemennya. Malam sudah semakin larut, tetapi pikirannya justru semakin terjaga. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menunggu, bahwa jika ia ingin keluar dari situasi ini, ia harus bergerak lebih dulu. Namun bergerak tanpa arah juga bukan pilihan, karena satu langkah yang salah bisa membuatnya jatuh lebih dalam. Dalam kebingungan itu, satu nama muncul kembali di pikirannya, bukan sebagai pilihan pertama, tetapi sebagai satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya memahami apa yang sedang terjadi tanpa memperkeruh keadaan. Ia menatap ponselnya beberapa detik, ragu.
Karena memanggil orang itu berarti membuka kembali pintu yang baru saja ia tutup dengan susah payah. Namun pada akhirnya, ia tetap menekan tombol panggil. Di sisi lain, Lu Yanming yang baru saja sampai di rumahnya sendiri melihat layar ponselnya menyala. Nama Li Zhen muncul lagi untuk kedua kalinya malam itu. Ia tidak terlihat terkejut, seolah sudah memperkirakan bahwa ini belum selesai. Ia langsung menjawab tanpa membiarkan panggilan itu berdering terlalu lama. Li Zhen tidak berbicara segera, hanya menarik napas sebelum akhirnya mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan, bukan sebagai seseorang yang ingin bergantung, tetapi sebagai seseorang yang menyadari bahwa ada hal yang tidak bisa ia tangani sendiri. Suaranya terdengar lebih tenang dibandingkan sebelumnya, tetapi di dalamnya ada ketegasan yang baru. Lu Yanming tidak bertanya banyak, ia hanya mengatakan agar Li Zhen tidak melakukan apapun dulu, tidak menghubungi siapapun, dan tidak membuat keputusan yang terburu-buru. Ia mengatakan bahwa ia akan datang, dan bahwa mereka akan melihat semuanya bersama. Tidak lama kemudian, suara ketukan terdengar di pintu apartemen. Li Zhen membuka pintu, tanpa ragu. Dan ketika ia melihat Lu Yanming berdiri di sana, untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, ia merasa bahwa situasi ini mungkin tidak sepenuhnya berada di luar kendalinya. Mereka tidak membuang waktu. Li Zhen langsung menunjukkan semua dokumen yang ia miliki, serta pesan yang baru saja ia terima. Lu Yanming membaca dengan cepat tetapi teliti. Matanya bergerak dari satu halaman ke halaman lain, sesekali berhenti pada detail tertentu, lalu melanjutkan. Semakin lama ia membaca, semakin jelas perubahan halus pada ekspresinya. Ia tidak terlihat terkejut, tetapi juga tidak bisa dikatakan tenang sepenuhnya. Setelah beberapa saat, ia meletakkan dokumen itu di atas meja, lalu berkata dengan suara rendah bahwa ini bukan sekadar manipulasi biasa. Ini adalah sesuatu yang sudah dirancang sejak awal, dan kemungkinan besar melibatkan lebih dari satu pihak. Li Zhen menatapnya dengan serius, menunggu penjelasan lebih lanjut. Lu Yanming melanjutkan bahwa ada dua kemungkinan. Pertama, seseorang ingin menjatuhkan Li Zhen dengan cara yang tidak langsung, menggunakan kesalahan yang dibuat seolah-olah berasal darinya sendiri. Atau kedua, Li Zhen secara tidak sadar telah menjadi bagian dari rencana yang lebih besar, sesuatu yang bahkan mungkin melibatkan perusahaan tempatnya bekerja. Kalimat itu membuat suasana kembali tegang. Li Zhen merasakan dadanya mengencang, tetapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena ia mulai melihat gambaran yang lebih luas. Ia bertanya apa yang harus ia lakukan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, pertanyaan itu tidak diucapkan dengan keraguan, melainkan dengan kesiapan untuk bertindak. Lu Yanming menatapnya beberapa detik sebelum menjawab, mengatakan bahwa langkah pertama adalah mencari tahu siapa yang mengirim pesan itu, karena orang tersebut jelas tahu lebih banyak dari yang terlihat. Ia menambahkan bahwa mereka tidak bisa langsung menyerang atau mengungkap semuanya, karena tanpa bukti yang cukup, itu hanya akan membuat situasi semakin buruk. Li Zhen mengangguk pelan. Pikirannya mulai lebih terarah. Ia tidak lagi berdiri di tengah kebingungan, tetapi di awal sebuah jalan yang penuh risiko. Dan kali ini, ia tidak hanya bereaksi terhadap apa yang terjadi, tetapi mulai mengambil kendali atas apa yang akan terjadi. Selanjutnya, Li Zhen berdiri di depan meja dengan kedua tangan bertumpu pada permukaan kayu yang dingin. Matanya masih terpaku pada dokumen-dokumen yang kini terasa seperti potongan teka-teki yang belum lengkap. Di sampingnya, Lu Yanming tetap tenang, tetapi cara ia memperhatikan setiap detail menunjukkan bahwa pikirannya sedang bekerja cepat, menghubungkan satu kemungkinan dengan kemungkinan lain. Tidak ada kepanikan dalam dirinya, hanya kewaspadaan yang terjaga dengan rapi. Beberapa saat mereka terdiam, hingga akhirnya Lu Yanming mengambil ponsel Li Zhen, membuka kembali pesan anonim itu, lalu memeriksa nomor pengirim dengan lebih teliti. Ia tidak hanya melihat angka-angkanya, tetapi juga mencoba membaca pola di baliknya, sesuatu yang tidak kasat mata bagi orang lain. Ia kemudian berkata bahwa nomor ini bukan nomor
biasa, melainkan nomor virtual yang digunakan sekali pakai, sesuatu yang menunjukkan bahwa pengirimnya tidak ingin dilacak dengan mudah. Li Zhen mengerutkan kening. Ia sudah menduga bahwa ini tidak akan sederhana, tetapi mendengarnya langsung membuat situasi terasa lebih nyata. Ia bertanya apakah itu berarti mereka tidak punya cara untuk menemukan siapa pengirimnya. Lu Yanming menggeleng pelan, mengatakan bahwa tidak ada sistem yang benar-benar tanpa celah. Hanya saja mereka harus lebih berhati-hati dan tidak bertindak terlalu cepat. Ia kemudian meminta Li Zhen untuk mengingat kembali siapa saja yang memiliki akses terhadap dokumen-dokumen tersebut, bukan hanya secara resmi, tetapi juga secara tidak langsung. Siapa yang pernah melihat, siapa yang pernah terlibat, bahkan siapa yang pernah menunjukkan ketertarikan yang tidak biasa terhadap proyek yang ia tangani. Pertanyaan itu membuat Li Zhen terdiam. Pikirannya kembali bergerak, mencoba menyaring semua nama yang mungkin muncul. Ia mulai menyebut beberapa orang, rekan kerja, atasan, bahkan pihak luar yang pernah bekerja sama dalam proyek tersebut. Setiap nama yang ia sebutkan, Lu Yanming tidak langsung memberikan penilaian. Ia hanya mendengarkan, menyusun informasi dalam diam. Namun, ketika satu nama disebut, ekspresi Lu Yanming berubah sangat tipis, hampir tidak terlihat. Tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Li Zhen menyadari perubahan itu. Ia berhenti sejenak, lalu bertanya apakah ada yang aneh dengan nama tersebut. Lu Yanming tidak langsung menjawab. Ia hanya meminta Li Zhen untuk menjelaskan lebih jauh tentang orang itu. Bagaimana hubungan mereka, seberapa sering mereka berinteraksi, dan dalam konteks apa saja. Li Zhen menjelaskan bahwa orang itu bukan seseorang yang terlalu dekat, tetapi juga bukan orang asing. Ia pernah beberapa kali terlibat dalam proyek yang sama, dan meskipun tidak mencolok, ia selalu berada di posisi yang memungkinkan untuk melihat gambaran besar. Ia tidak pernah menunjukkan sikap mencurigakan, tetapi justru itu yang membuatnya sulit untuk diabaikan. Lu Yanming mengangguk pelan, lalu berkata bahwa orang seperti itu seringkali menjadi yang paling berbahaya, bukan karena mereka menonjol, tetapi karena mereka mampu bergerak tanpa menarik perhatian. Ia menambahkan bahwa mereka tidak boleh langsung menuduh, tetapi juga tidak boleh mengabaikan kemungkinan tersebut. Li Zhen merasakan ketegangan kembali muncul, tetapi kali ini berbeda, bukan kebingungan, melainkan fokus. Ia mulai melihat arah yang bisa diambil, meskipun jalannya masih belum jelas sepenuhnya. Ia bertanya apa langkah berikutnya, dan kali ini suaranya lebih stabil, tidak lagi dipenuhi keraguan seperti sebelumnya. Lu Yanming berjalan ke arah jendela, menatap keluar sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa mereka harus membuat orang itu bergerak, bukan dengan menekan, tetapi dengan memberi ruang agar ia merasa aman untuk melakukan langkah berikutnya. Ia menjelaskan bahwa orang yang merasa terancam akan berhati-hati, tetapi orang yang merasa aman justru lebih mudah melakukan kesalahan. Li Zhen mendengarkan dengan serius, mencoba memahami strategi yang mulai terbentuk. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya tentang membela diri, tetapi tentang membaca langkah orang lain sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh. Ia mengangguk pelan, lalu berkata bahwa ia siap melakukan apapun yang diperlukan. Lu Yanming menoleh ke arahnya, menatap beberapa detik sebelum akhirnya berkata bahwa langkah pertama adalah tetap bersikap seolah ia tidak mengetahui apapun. Ia harus kembali ke kantor seperti biasa, bekerja seperti biasa, dan tidak menunjukkan perubahan yang mencolok. Ia menambahkan bahwa setiap reaksi yang berlebihan justru akan memberi sinyal bahwa mereka sudah menyadari sesuatu. Li Zhen menarik napas dalam-dalam, memahami bahwa ini berarti ia harus kembali ke lingkungan yang sama, berhadapan dengan orang-orang yang mungkin sedang merencanakan sesuatu terhadapnya, tanpa bisa menunjukkan bahwa ia waspada. Itu bukan hal yang mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa ini satu-satunya cara untuk mendapatkan bukti yang mereka butuhkan. Malam semakin larut, tetapi mereka belum juga beranjak. Pembicaraan terus berlanjut, menyusun langkah demi langkah dengan hati-hati, memastikan tidak ada celah yang terlewat.
Setiap kemungkinan dibahas, setiap risiko dipertimbangkan, hingga akhirnya rencana yang cukup jelas mulai terbentuk. Ketika semuanya selesai, Li Zhen merasa lelah, tetapi juga lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Ia tidak lagi berdiri di tengah ketidakpastian, tetapi berada di awal sebuah permainan yang kini ia pahami aturannya. Ia menatap Lu Yanming, dan tanpa perlu banyak kata, ia tahu bahwa malam ini telah mengubah sesuatu di antara mereka. Bukan hanya hubungan, tetapi juga cara mereka melihat satu sama lain. Dan ketika akhirnya keheningan kembali turun di dalam apartemen itu, bukan lagi keheningan yang menekan, melainkan keheningan yang menyimpan kesiapan untuk menghadapi apapun yang akan datang berikutnya. Keesokan harinya, Li Zhen tiba di kantor dengan langkah yang lebih mantap dari biasanya. Tetapi tatapannya tetap waspada. Matanya sesekali menyorot setiap gerakan rekan-rekannya, seolah mencari tanda-tanda yang mungkin menunjukkan bahwa seseorang telah menyadari keberadaannya dalam permainan yang baru saja ia pahami. Ia duduk di mejanya, membuka dokumen-dokumen rutin dengan ekspresi tenang, tetapi pikirannya terus bekerja, menganalisis setiap kemungkinan, menyusun strategi mental sebelum bergerak secara nyata. Setiap kali seseorang mendekat untuk menanyakan hal sepele, ia menjawab dengan singkat dan sopan. Tidak berlebihan, menjaga agar tidak ada yang mencurigakan, meskipun di dalam hatinya ada ketegangan yang terus terjaga. Sore itu, ketika kantor hampir kosong, Li Zhen menerima pesan lain. Kali ini lebih singkat, hanya memberi petunjuk lokasi dan waktu, cukup untuk memicu perasaan waspada yang sebelumnya ia coba kendalikan. Ia menatap pesan itu, lalu menoleh sejenak ke arah jendela, memandang langit yang mulai gelap dan lampu-lampu kota yang menyala. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar pesan biasa, tetapi bagian dari langkah berikutnya dalam permainan yang sedang ia jalani. Tanpa membuang waktu, ia mengirimkan pesan balasan singkat, mengonfirmasi bahwa ia akan hadir, namun tetap menjaga agar isi percakapan tetap minimum. Seperti yang disarankan Lu Yanming sebelumnya. Tidak lama kemudian, Lu Yanming muncul di luar kantor, menunggu dengan mobilnya. Ketika Li Zhen keluar, mereka berjalan bersama menuju kendaraan dalam keheningan. Namun keduanya memahami bahwa diam saat ini lebih berharga daripada kata-kata. Dalam perjalanan, hujan tipis mulai turun, menambah nuansa tegang yang aneh, seolah alam pun ikut memberi peringatan bahwa malam ini bukan malam biasa. Mereka tiba di sebuah gedung tua di bagian kota yang jarang dikunjungi orang. Suasananya sunyi dan remang, cocok untuk pertemuan yang tidak ingin diketahui pihak ketiga. Begitu mereka masuk, Li Zhen segera menyadari adanya jejak seseorang yang sudah menunggu. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu meja yang rendah, dan di sudut lain, bayangan seorang pria berdiri dengan tenang. Lu Yanming melangkah sedikit lebih dekat ke Li Zhen, memberi sinyal agar tetap waspada. Li Zhen menelan napas, mencoba menenangkan detak jantungnya yang mulai tidak stabil, lalu melangkah pelan, tetapi tegas, menuju bayangan itu. Pria di dalam ruangan itu tidak langsung berbicara, hanya menatap Li Zhen dan Lu Yanming dengan tatapan yang sulit dibaca. Suasana menjadi tegang, setiap detik terasa panjang. Dan Li Zhen sadar bahwa malam ini semua akan berubah, bukan hanya mengenai dokumen atau pesan, tetapi mengenai pihak-pihak yang selama ini tersembunyi di balik layar, yang selama ini bekerja dalam diam untuk mencapai tujuan mereka. Ia menatap Lu Yanming, dan tanpa kata-kata, mereka saling mengerti bahwa apa yang akan terjadi berikutnya membutuhkan ketenangan, strategi, dan keberanian. Li Zhen menarik napas dalam-dalam, bersiap menghadapi konfrontasi yang mungkin menentukan arah hidupnya selanjutnya. Sementara bayangan pria itu perlahan melangkah maju, membuka percakapan yang sejak awal mereka tahu tidak akan ringan, tetapi tidak bisa dihindari. Pria itu akhirnya berbicara, suaranya tenang tapi penuh wibawa, seolah setiap kata telah diperhitungkan sebelumnya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pihak yang memiliki akses penuh terhadap dokumen-dokumen yang sempat diterima Li Zhen,
dan mengatakan bahwa selama ini segala sesuatu yang terjadi bukanlah kebetulan. Setiap langkah, setiap tekanan yang diberikan, dan bahkan pesan-pesan anonim itu, merupakan bagian dari pengujian untuk menilai kemampuan Li Zhen menghadapi situasi yang kompleks. Kata-katanya terdengar dingin, tetapi ada nada ketelitian yang membuat Li Zhen tersadar bahwa ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Li Zhen mengerutkan kening, mencoba menelan rasa cemas yang muncul, lalu bertanya dengan suara tenang tetapi penuh kewaspadaan, siapa yang memiliki motif untuk mengujinya? Dengan cara seperti ini, dan apa tujuan akhir dari semua ini? Pria itu tersenyum tipis, mengatakan bahwa tujuan mereka bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengukur, menilai, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh Li Zhen benar-benar berasal dari dirinya sendiri, tanpa pengaruh luar yang terlihat. Ia menambahkan bahwa dunia profesional dan pribadi seringkali saling terkait, dan seseorang yang lemah dalam satu aspek akan mudah dijatuhkan di aspek lain. Lu Yanming, yang selama ini berdiri diam di samping Li Zhen, akhirnya maju satu langkah. Pandangannya tajam dan penuh kewaspadaan. Ia bertanya secara langsung apakah pihak ini hanya ingin menguji atau apakah ada pihak lain yang diam-diam memanipulasi situasi untuk keuntungan mereka sendiri. Pria itu mengangguk pelan, mengakui bahwa ada pihak yang memang bermain di belakang layar, dan itulah sebabnya pengujian ini dibuat sedemikian rupa, agar siapapun yang terlibat bisa melihat celah dan kekuatan Li Zhen secara nyata. Li Zhen menatap pria itu, dadanya terasa sesak, tetapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena ia menyadari bahwa permainan yang ia masuki jauh lebih rumit daripada sekadar dokumen yang dimanipulasi. Ia menghela napas panjang, kemudian berkata bahwa jika ini semua adalah pengujian, maka ia tidak akan mundur, karena ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri sendiri, dan bahwa setiap keputusan yang ia ambil adalah pilihan pribadinya. Suaranya tegas, dan kali ini tidak ada keraguan yang tersisa. Pria itu tersenyum tipis, lalu menekankan bahwa keberanian itu penting, tetapi strategi juga sama pentingnya. Ia meminta Li Zhen dan Lu Yanming untuk tetap tenang, untuk mengamati, dan untuk tidak terburu-buru, karena pihak-pihak yang sedang bermain di belakang layar memiliki kemampuan yang cukup untuk memanfaatkan kesalahan sekecil apapun. Kalimat itu membuat suasana di dalam ruangan kembali tegang, karena kini jelas bahwa tantangan yang mereka hadapi tidak hanya berupa dokumen atau pesan, tetapi juga permainan psikologis yang kompleks. Li Zhen mengangguk, merasa campuran antara ketegangan dan kesiapan mengalir di dalam dirinya. Ia menatap Lu Yanming, yang hanya memberi satu anggukan pelan sebagai tanda bahwa mereka berada di jalur yang sama, dan bahwa mereka harus tetap bersatu untuk menghadapi apapun yang akan muncul. Dalam hati, Li Zhen menyadari bahwa malam ini menjadi titik balik, bukan hanya untuk menghadapi pengirim pesan anonim, tetapi juga untuk memahami kekuatan, batas, dan pilihan yang selama ini ia hindari. Pria itu kemudian mundur selangkah, memberikan ruang yang cukup untuk Li Zhen dan Lu Yanming untuk bergerak, lalu berkata bahwa langkah berikutnya tergantung pada kemampuan mereka membaca situasi dan memanfaatkan informasi yang ada dengan cermat. Ia tidak memberikan nama, tidak memberikan petunjuk langsung tentang identitas pihak di belakang layar, hanya menekankan bahwa setiap keputusan yang mereka buat harus diukur dengan presisi, karena kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal. Keheningan menyelimuti ruangan sesaat setelah kata-kata itu diucapkan. Li Zhen menatap dokumen di tangannya sekali lagi. Matanya kini lebih fokus. Setiap detail mulai ia hubungkan dengan informasi baru yang diterima malam itu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata bahwa mereka akan bergerak, tetapi dengan langkah yang hati-hati, dan bahwa mereka harus siap menghadapi hal-hal yang belum terlihat. Lu Yanming menepuk bahu Li Zhen pelan, seolah memberi dukungan tanpa kata-kata, dan dalam keheningan itu, keduanya memahami bahwa malam ini bukan akhir, tetapi awal dari permainan yang lebih besar, di mana akal, keberanian,
dan strategi akan diuji secara bersamaan. Li Zhen menutup map di mejanya dengan perlahan. Suara penutup yang terdengar hampir nyaring di dalam ruangan yang sepi. Ia menatap Lu Yanming beberapa detik. Napasnya masih sedikit memburu. Tetapi ada ketegasan yang mulai terbentuk di matanya. Ia tahu bahwa apa yang baru saja mereka ketahui bukan sekadar ancaman sesaat, tetapi awal dari rangkaian langkah yang harus ia ambil dengan penuh perhitungan. Ia tidak lagi bisa hanya bereaksi terhadap kejadian, ia harus menjadi yang memegang kendali, atau setidaknya berada di posisi yang mampu meminimalkan risiko. Lu Yanming menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengamati bagaimana Li Zhen menyiapkan dirinya, membaca ulang dokumen-dokumen yang ada, dan menyusun strategi mental. Ia mengerti bahwa setiap keputusan yang akan diambil Li Zhen malam ini akan menentukan bagaimana situasi berkembang dalam beberapa minggu ke depan, bahkan bisa memengaruhi karir, reputasi, dan keamanan pribadinya. Setelah beberapa menit, Li Zhen akhirnya berkata, suaranya datar tetapi tegas, bahwa langkah pertama adalah mengamati, bukan menyerang. Ia menjelaskan bahwa mereka perlu mengetahui siapa yang memanipulasi dokumen-dokumen itu dan bagaimana pola pergerakannya sebelum mengambil tindakan. Setiap kesalahan, sekecil apapun, bisa dimanfaatkan untuk menjebak dirinya lebih dalam. Ia menambahkan bahwa mereka harus menggunakan intelijen dan informasi yang ada untuk membaca lawan, dan bahwa tidak ada ruang untuk emosi atau tergesa-gesa. Lu Yanming mengangguk pelan, lalu berkata bahwa ia akan membantu dengan mengatur sistem pengawasan, mengakses data yang mungkin tersembunyi, dan menyiapkan strategi untuk menghadapi siapapun yang mencoba bergerak. Ia menekankan bahwa mereka tidak boleh menunjukkan ketakutan atau kebingungan, karena orang yang berada di balik semua ini pasti mencari tanda kelemahan sekecil apapun. Li Zhen menghela napas panjang, kemudian mengambil ponselnya dan mulai menyusun daftar orang-orang yang memiliki akses terhadap dokumen tersebut, termasuk siapa saja yang mungkin menjadi mata-mata atau pihak ketiga yang memanfaatkan situasi. Ia menuliskan semua nama, tanggal, interaksi, dan catatan kecil yang bisa membantu mereka memetakan pola. Lu Yanming sesekali menatap catatan itu, memberi komentar singkat, dan memperingatkan kemungkinan hubungan yang selama ini tersembunyi. Jam terus berjalan, dan malam semakin larut, tetapi keduanya tetap fokus, seperti dua pemain catur yang sedang menyiapkan langkah-langkah berikutnya. Li Zhen menyadari bahwa ia belum pernah bekerja seintensif ini sebelumnya, bahwa rasa takut dan adrenalin yang ia rasakan justru membuatnya lebih tajam, lebih siap untuk menghadapi hal-hal yang selama ini ia hindari. Ia tidak lagi hanya bertahan, tetapi mulai bergerak dengan tujuan. Ketika jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, mereka akhirnya selesai menyusun strategi awal. Li Zhen menatap Lu Yanming dan berkata bahwa langkah pertama harus dilakukan besok pagi, dan bahwa mereka harus tetap terlihat normal di mata orang lain. Lu Yanming tersenyum tipis, tetapi matanya tetap waspada. Ia mengatakan bahwa mereka akan memulai dengan pengamatan, mengumpulkan bukti, dan menyiapkan rencana jika situasi menjadi lebih berbahaya dari perkiraan. Li Zhen menutup matanya sebentar, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka kembali. Dengan pandangan yang lebih tenang, ia berkata bahwa untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, ia merasa siap, bukan karena situasinya mudah, bukan karena lawannya lemah, tetapi karena ia tahu bahwa ia tidak lagi sendirian, dan bahwa setiap langkah yang ia ambil kini dipertimbangkan dengan matang, bukan sekadar reaksi. Lu Yanming menepuk bahu Li Zhen pelan, memberikan dukungan yang tidak memerlukan kata-kata, dan dalam diam itu, mereka berdua memahami satu hal, malam ini bukan hanya persiapan untuk menghadapi lawan, tetapi juga awal dari transformasi Li Zhen, dari seseorang yang selalu mengikuti arus menjadi seseorang yang mampu menentukan arah arus itu sendiri. Keheningan kembali menyelimuti ruangan apartemen itu. Hanya suara hujan tipis yang masih terdengar di luar,
seolah memberi latar sempurna untuk malam terakhir sebelum permainan yang lebih besar dimulai. Pagi berikutnya, Li Zhen tiba di kantor dengan langkah yang lebih mantap daripada biasanya. Ia menyalakan komputernya, membuka beberapa dokumen rutin, dan melakukan pekerjaan, seolah tidak ada yang terjadi. Tetapi pikirannya tetap waspada. Setiap suara, setiap langkah, rekan kerja, setiap bisik-bisik yang terdengar samar, ia catat dalam benaknya, mencoba menafsirkan apakah ada yang aneh, atau apakah ada petunjuk tentang siapa yang mungkin berada di balik pesan dan manipulasi dokumen yang ia terima malam sebelumnya. Ia tidak menunjukkan ketegangan di wajahnya, tetapi setiap gerakan matanya, setiap detik di mana ia mengalihkan pandangan, menunjukkan konsentrasi yang tajam. Lu Yanming tiba beberapa menit kemudian, tetap berpakaian rapi seperti biasa, dan duduk di samping meja Li Zhen tanpa menimbulkan keributan. Ia menyalakan laptopnya, membuka beberapa data yang sebelumnya sudah ia siapkan, dan mulai menganalisis kemungkinan pola pergerakan lawan. Ia sesekali menatap Li Zhen, memberikan isyarat ringan dengan mata atau gerakan kepala, mengingatkan untuk tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan terhadap situasi di sekitar. Li Zhen membalas dengan anggukan pelan, menyadari bahwa keduanya kini selaras dalam ritme dan strategi, meskipun tidak ada kata-kata panjang yang diucapkan. Beberapa jam kemudian, seorang rekan kerja mendekat membawa laporan yang seharusnya sudah dikirim semalam. Li Zhen menerima dokumen itu dengan tangan mantap, menatapnya sekilas, kemudian mengangguk seolah tidak ada yang berbeda. Namun di dalam pikirannya, ia sudah menelaah setiap baris, setiap angka, mencari celah yang mungkin dimanfaatkan. Lu Yanming menatap dari samping, tetap tenang, dan hanya memberi tanda ringan bahwa mereka harus tetap sabar dan mengumpulkan lebih banyak bukti sebelum bertindak. Saat siang menjelang, Li Zhen menerima pesan singkat lain. Kali ini lebih langsung, pahami ini. Sebelum jam 3 sore, ia menatap layar ponsel sebentar, lalu menyimpannya tanpa membalas. Ia mengerti bahwa pesan itu adalah jebakan atau ujiannya lagi. Siapapun pengirimnya ingin melihat bagaimana reaksi Li Zhen. Apakah ia panik atau tetap terkendali? Ia menatap Lu Yanming dan hanya berkata satu kalimat pelan. Ini waktunya. Lu Yanming mengangguk pelan, tanpa kata-kata, menyadari bahwa langkah mereka berikutnya harus presisi. Menjelang jam 3, Li Zhen dan Lu Yanming mulai mempersiapkan diri. Mereka menata dokumen yang mereka punya, menandai setiap anomali, mencatat semua data yang bisa menjadi bukti. Ruangan yang tadinya penuh rutinitas kerja kini berubah menjadi pusat strategi, yang tenang tetapi penuh ketegangan. Setiap gerakan terasa penting, setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi. Li Zhen merasa jantungnya berdegup cepat, bukan karena takut, tetapi karena ia sadar bahwa semua yang mereka lakukan hari ini akan menentukan siapa yang berada di posisi menang dalam permainan yang jauh lebih besar dari sekadar dokumen yang dimanipulasi. Beberapa menit sebelum pukul 3, seseorang mengetuk pintu ruang kerja mereka. Li Zhen menoleh sebentar, napasnya tertahan, dan melihat seorang kurir berdiri dengan amplop coklat tebal. Ia mengambilnya dengan hati-hati, membuka penutupnya perlahan, dan di dalamnya terdapat serangkaian dokumen baru, disusun rapi, yang mengungkapkan sebagian identitas pihak yang berada di balik manipulasi. Tanpa kata-kata, Li Zhen menatap Lu Yanming. Matanya berkilat, mengetahui bahwa langkah berikutnya akhirnya dimulai, dan bahwa mereka kini memiliki kesempatan nyata untuk mengungkap siapa yang bermain di balik layar. Lu Yanming mencondongkan tubuh, membaca dengan cepat dokumen itu, lalu berkata bahwa waktu untuk menunggu sudah habis. Sekarang saatnya menggerakkan rencana. Li Zhen menelan napas panjang, menyadari bahwa jalur yang selama ini ia hindari akhirnya terbuka. Dan bahwa setiap langkah malam ini akan menentukan apakah ia keluar sebagai pihak yang mampu mengendalikan situasi, atau terjerat lebih dalam permainan yang telah lama disusun rapi. Mereka berdua saling bertukar pandang, tanpa kata-kata panjang, tetapi komunikasi itu cukup
Untuk menyadarkan keduanya, malam ini adalah awal dari babak baru, di mana kecerdikan, keberanian, dan ketenangan akan diuji secara bersamaan. Matahari mulai condong ke barat ketika Li Zhen dan Lu Yanming meninggalkan kantor, membawa dokumen-dokumen yang kini terasa seperti kunci untuk membuka rahasia yang selama ini tersembunyi. Mereka tidak berbicara sepanjang perjalanan. Keheningan itu tidak terasa canggung, melainkan penuh konsentrasi. Setiap lampu lalu lintas yang mereka lewati, setiap mobil yang bersinggungan di jalan, semuanya diproses oleh pikiran Li Zhen seperti bagian dari permainan yang lebih besar, sebuah latihan untuk tetap waspada, tetap fokus, dan tidak pernah lengah. Lu Yanming menghentikan mobil di sebuah gedung tua di distrik yang jarang dikunjungi orang. Tempat yang sebelumnya ia sebut sebagai lokasi aman. Gedung itu remang, hanya diterangi lampu-lampu di koridor, dan aroma kayu tua bercampur dengan debu yang menempel di lantai. Mereka berdua turun dari mobil, membawa dokumen dalam tas. Langkah mereka tegas namun tenang, menyadari bahwa malam ini mereka memasuki wilayah lawan. Begitu pintu ruangan terbuka, mereka melihat seorang pria yang berdiri di sudut bayangan. Tubuhnya samar karena cahaya lampu yang redup. Pria itu menatap keduanya. Ekspresinya sulit dibaca, dan seketika suasana menjadi tegang. Li Zhen menelan napas, merasa adrenalin mulai mengalir deras. Tetapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena ketegangan itu memunculkan kewaspadaan dan ketajaman baru dalam dirinya. Pria itu berbicara pelan, jelas, tetapi setiap kata terasa penuh perhitungan. Ia mengatakan bahwa ia tahu siapa yang mengirim pesan dan mengatur dokumen, bahwa semuanya adalah bagian dari strategi untuk menguji ketangguhan dan kemampuan Li Zhen dalam menghadapi tekanan. Ia menambahkan bahwa pengujiannya bukanlah sekadar formalitas. Setiap keputusan yang diambil Li Zhen selama ini dicatat, dianalisis, dan digunakan untuk menilai kemampuan manajemen risiko, ketenangan, dan strategi berpikir kritis. Li Zhen tetap berdiri